orang di bawah player Black Gold International yang berkuasa. Sampai sekarang belum pernah menampakkan wajah. Menurutku, perang bisnis kali ini hanya gertakan belaka. Kakek Enyu itu orang yang sangat berpengalaman. Selama dia ada, keluarga Enyu tidak akan kalah. Tentu saja. Kakek telah berjaya di dunia bisnis selama 50 tahun, tidak pernah kalah. Black Gold International. Aku lihat kamu bisa buat apa. Pertunjukan dimulai. Di atas sana dingin sekali. Permainan catur yang belum selesai ini sudah ada selama 20 tahun. Orang terakhir yang menantangku sudah hilang tanpa jejak di dunia bisnis. Enak muda tidak tahu. Berapa langkah kamu bisa bertahan di bawahku? Kakek MU sudah bertarung diam-diam selama ini. Kakek harus jaga kesehatan, jangan sampai tekanan darah naik. Aku harus mengantarmu ke rumah sakit. Mulut tajam, permainan catur seperti perang, bisnis seperti medan perang. Anak muda naik terlalu cepat, tidak baik. Semakin tinggi, jatuhnya akan semakin sakit. Seperti bermain catur ini. Harus tahu batas saat menaruh bida. Kalau tidak, semuanya akan hancur. Risiko dan peluang berjalan beriringan. Semakin tinggi berdiri, pemandangan semakin indah. Aku masih muda, badan masih kuat. Kalau kakek MU jatuh, bisa-bisa setengah nyawa hilang. Kurang ajar, suka berbicara senaknya. Anak muda masih terlalu emosional. Semangat itu baik. Tapi jangan terlalu berlebihan. Terlalu banyak bicara. Bisa tergelincir lidah. Nanti tidak tahu bagaimana matinya. Kalau tidak emosional, bukan anak muda. Omong-omong kakek MU, aku lupa bilang. Aku paling suka memecahkan permainan. Segala sesuatu di dunia ini, apapun itu, pasti ada celahnya. Permainan satu begitu, manusia juga begitu. Kakek MU sudah kalah, permainan berakhir. Sungguh luar biasa, mitos 50 tahun keluarga Enyu hancur. Black Gold International menduduki puncak, dunia bisnis Hai Cheng akan berubah. Meng Wan, kita pergi. Tuan benar-benar berbakat, generasi muda yang menggagumkan. Kursi nomor 1 di dunia bisnis ini, serahkan padamu. Kakek MU, nama dan harta hanya sampah. Aku hanya suka tantangan. Aku harus pergi bekerja. Anak ini, jika ada kesempatan, sungguh ingin melihat seperti apa rupanya. Tuan muda Black Gold International sudah menduduki puncak dunia bisnis Hai Cheng. Kursi utama, identitas Anda seharusnya diumumkan ke publik, kan? Dan juga 4 keluarga besar di Shangjing. Tidak perlu buru-buru, aku ingin memberi Pei Pei kejutan. Pei Pei tidak pernah meremehkanku. Sudah waktunya untuk jujur padanya tentang segalanya. Aku akan membuatnya menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Kelola grup ini sebentar lagi, ulang dulu. Baik. Sudah 10 tahun, 4 keluarga besar, saatnya kita menyelesaikan ini. Ayah. Ibu, bagaimana bisa seperti ini? Kurir, kamu tidak lihat jalannya. Maaf, aku terlalu terburu-buru. Terburu-buru, bisnis grup kami setiap menitnya. Mencapai miliaran, waktu yang terbuang, kamu bisa ganti. Sudahlah Meng Wan, jangan pusingkan hal kecil. Kamu. Data ini punya celah yang jelas, kenapa tidak diperbaiki? Celah? Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak percaya, kamu cuma seorang kurir. Bisa mengerti data? Kamu lebih baik lakukan pekerjaanmu. Jangan buang waktu Direktur MU. Aku cuma ingin membantu. Baiklah, anggap aku ikut campur. Tapi ingat kata-kataku. Bisnis ini akan kacau dalam 3 hari. Hila. Kurosok Pinter. Tunggu. Aku ingin dengar penjelasanmu. Aku bisa bayar.
Hei, tadi kan tidak mau dengar? Direktur MU, orang ini jelas mau menipu uang. Grup MU sudah jatuh dari puncak. Kenapa masih urusi hal sepele? Kartu ini ada 500.000 untuk 1 menit waktumu. Setuju? Ternyata wanita ini adalah cucu Pak MU. Menarik. Karena kamu begitu tulus, maka aku akan berbicara. Aku pernah perhatikan bisnis ini, tapi jelas. Data ini penuh celah, tidak sesuai dengan investasi dana. Jelas ini laporan data palsu. Jika sampai sekarang kamu belum menyadarinya. Hanya ada satu penjelasan, ada orang dalam yang bermain. Omong kosong. Kamu cuma lihat sekilas. Mana mungkin bisa analisa sebanyak ini? Direktur MU, menurutku dia cuma mau tipu uang. Terima kasih, aku akan verifikasi. Uang ini pantas untukmu. Menurutku, kamu yang punya otak, bisa bedakan prioritas. Tidak seperti beberapa orang. Pokoknya terima kasih untuk 500.000, aku pergi. MU, kamu jangan terlalu egois. Punya uang bukan berarti bisa dihambur-hamburkan. Kenapa? Aku pikir apa yang dia katakan juga masuk akal. Sekarang MU Group disalip, aku tidak rela. Aku akan menyelidiki semua kemungkinan yang mengancam. Masalah MU Group akan aku selidiki. Kakek, maafkan aku. Aku terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kakek bisa kalah? Yuhi, kakek sudah tua. Mulai sekarang, MU Group sepenuhnya aku serahkan padamu. Black Gold International. Aku tidak peduli siapa yang ada di belakangmu. Utang MU Group akan aku tagih darimu. APA? Baik, aku akan segera laporkan ke MU. Ada apa? Kenapa panik-panik seperti ini? Tidak baik, MU. Divisi baru grup tiba-tiba mengalami kebocoran data. Kerugian terus-menerus. Semua pemegang saham sekarang sedang mengepung MU Group menuntut penjelasan darimu. Apa? Ternyata dia benar. MU, bagaimana kalau kita cepat-cepat minta bantuan MU Lao? Tidak bisa. Kakek sudah tua, tidak boleh diganggu. Kita harus selesaikan ini sendiri. TAPI. Jangan banyak bicara. Aktifkan jaringan informasi grup. Cari kurir pengantar makanan itu untukku. Kuo, kamu sangat beruntung. Gadis ini benar-benar cantik. Biasa saja. Ada, Guo. Kamu ini memaksaku melakukan gerakan yang gemetar-gemetar ini. Sangat memalukan. Pei. Bentuk tubuhmu sangat bagus. Kekayaan saksian di orang. Ada APA. Jangan pelit. Aduh, benar juga. Kalau begitu aku akan memberi hadiah pada mereka. Tapi kamu harus memberi hadiah padaku. Jangan buru-buru, hadiahmu akan segera datang. Permisi, telepon tidak bisa dihubungi. Gemetar ini. ZDB, siapa yang beli? PayPay. Lepaskan. Berani-beraninya mengancam aku. PayPay, mereka padamu. Sama sekali tidak berniat baik. Kamu pacar PayPay yang tidak berguna itu? Kebetulan. Kurir pengantar makanan. Pantasan, sampah kelas bawah selalu memikirkan hal-hal kotor. Aku ingin. Kamu beliin PayPay ini, maksudmu apa? Ah, nggak ada maksud apa-apa. Cari sensasi aja, kenapa jadi kayak melanggar hukum? Kamu pahlawan keadilan ya? Kami mau main gimana, perlu lapor ke kamu? Chuling Feng, kamu memang gak punya mata. Pak Kuo ini direktur Black Gold International. Orang hebat kayak dia, mungkin punya niat jahat? Apa? Dia dari Black Gold International? Orang rendahan kayak kamu nggak akan pernah ngerti. Apa artinya jadi direktur Black Gold International? Begini aja. Satu deal aku bisa dapat puluhan juta. Kamu ngantar satu pesanan cuma dapat beberapa ribu. Itu bedanya. Cuma gerakin jari, kerjaan kamu langsung hilang. Aku memang kurang waspada. Sampai ngasih orang kaya kamu masuk Black Gold International. Maksudmu apa? Black Gold International kamu yang pegang? Betul, gerakin jari aja bisa bikin kamu nganggur. Pei, di mana kamu cari pacar? Berani ngomong gede, otaknya udah rusak ya? Pei, putusin dia, ikut Pak Kuo aja. Dijamin hidupmu mewah. Orang rendahan kayak sampah gini nggak pantas buat kamu. Aku juga berpikir begitu. PayPay, hari ini aku mau melamarmu. Nggak percaya. Nggak percaya? Lihat. Cincinnya udah aku siapin. Kalau aku nggak salah ingat, ini pasti Pearl Heart yang harganya miliaran. Kamu cuma kurir rendahan. Mana ada uang buat beli barang mewah kayak gini? Pei. Jangan tertipu sama bocah ini. Pikir-pikir juga pasti palsu. Tadi aku sempat senang.
Chuling Feng, nggak punya uang ya udah. Jangan banyak bohong. Aku memang buta dulu. Pei Pei, aku jamin cincin ini asli. Lihat, berhenti berpura-pura. Orang rendahan kayak kamu nggak pantas di sini. Kalian belum pemanasan kan? Ayo kita latihan. Aku yang urus. Siapa yang berani? Berhenti. Pak Kuo, ini gimana? Mereka saya, Pak? Aku Direktur Black Gold International. Kamu berani lawan aku? Gila. Siapa kamu berani ganggu orangku? Coba pukul aku lagi. Cari bantuan ya. Aku mengaku kalah, mundur. Mutiara hati ini ternyata asli. Kurir makanan ini memang luar biasa. Pasti ada rahasia di balik dirinya. Tak kusangka, aku Chuling Feng. Bisa salah menilai seseorang. Sungguh konyol. Cuma perempuan tak tahu nilai barang, kau tak pantas begini. Terima kasih. Tapi, tadi kenapa kau bilang aku orangmu? Karena mulai sekarang, kau orangku. Kontrak ini bernilai wujuda, tanda tangani. Ini harga yang tak bisa kau dapatkan walau jadi kurir 10 keturunan. Jual? Maksudnya? Secara hasiah, aku ingin merekrutmu sebagai penasihat utama. MU Yuhe ini perempuan yang cerdik. Saat ini identitasku tak boleh terbuka. Masuk ke grup MU bisa jadi. Kamu kasih yang bagus untuk wasiat dari Kerry. Tapi dia harus diuji dulu. Kau menghinaku. Kurir brengsek, kau pikir kau siapa? Cuma karena ibu MU kasihan, dengan status sepertimu. Ngambil sapu toilet di grup MU pun tak layak. Aku Chuling Feng. Belas kasihan siapapun. Simpan saja 5 jutamu. Untuk tutup lubang sendiri. Tunggu. Kau bisa tarik harga, asal masuk akal, aku terima. Ibumu sengaja naikin harga. Orang seperti ini bermaksud jahat. Kalau masuk grup MU bisa berabe. Sudah. Sebut harganya. 50 juta. Kau mau 500 juta? Salah, 50 miliar. Kopi apa ini? Manis banget. Ganti. Ini kopi. Pahit amat. Ganti. Kurir brengsek, jangan keralayuan. Kalau bukan karena ibu MU menghargaimu, aku takkan melayanimu di sini. Baru segini sudah tak tahan? Ini caranya minta bantuan orang? Tuan Chu. Ini kopi yang kubuat khusus untukmu. Americano dengan gula. Semoga Tuan suka. Memang harus yang dibuat langsung oleh ibu MU. Saya sangat puas. Kalau begitu cepat selesaikan masalah ini untukku. Suruh mereka semua turun. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Apa yang kau lakukan? Mereka ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab langsung. Mereka adalah inti dari proyek ini, kau bahkan tidak bertanya. Langsung bilang tidak ada hubungannya dengan mereka, kau. Tidak pakai otak, sekarang tahu kenapa. Keluarga MU kalah? Tak disangka Pak MU yang bijak seumur hidupnya, generasi penerus seperti kalian. Benar-benar semakin turun kualitasnya. Apa maksudmu? Kau menghina CEO-mu, Kemi? Jangan banyak bicara, gunakan kemampuanmu dalam menjilat. Untuk bekerja, maka tidak akan ada banyak masalah seperti ini. Inikah sikap keluarga MU dalam menangani masalah? Suruh mereka semua naik, bisakah menghindari masalah selamanya? Cepat pergi. CEO MU menghadapi masalah besar, malah menghindar. Bukankah ini keterlaluan? Apakah kalian tidak menghargai pemegang saham grup? Hari ini kami berdua datang. Mewakili semua pemegang saham grup, Anda harus memberikan penjelasan. Kedua orang tenang dulu, ini memang kejadian yang tidak biasa. Kami masih dalam proses investigasi. Investigasi? Tahukah berapa banyak uang yang sudah terbakar? Jangan kau hanya membodohi kami?
Atau mungkin Pak MU sudah pensiun. Dan grup MU sudah bangkrut? Bangkrut atau tidaknya grup MU, bukan urusan kalian. Siapa kau ini? Sombong sekali. Benar-benar angkuh. Setelah Pak MU pensiun, kalian jadi kacau balau. Pantasan grup MU bermasalah, kalian ini. Hanya bisa berisik, tidak punya kemampuan. Saya Pak Kau. Itu adalah kursi utama grup MU. Cepat minggir. Hanya sebuah kursi, kenapa panik? Atau mungkin mengincar posisi ini? Kau, CEO Mu. Siapa orang ini? Kenapa sembarang orang dibawa ke perusahaan? Benar, yang kita bicarakan adalah rahasia bisnis grup. Bagaimana bisa seorang orang tak dikenal ikut campur? CEO MU, kau benar-benar tidak menghargai kami ya? Tanpa tahu duduk persoalannya langsung menuduh. Sepertinya kalian benar-benar panik. Tentu saja panik. Grup MU bermasalah. Uang kami yang terbakar, uang kami bukan datang dari angin. Hei, cepat minggir. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan CEO MU ini. Tapi hari ini kau tidak berhak berbicara. Siapa bilang dia tidak punya hak ini? Perkenalkan, ini adalah penasihat utama grup MU, Tuan Chu. Penasihat utama? Tidak pernah dengar. Apa MUI tidak punya kemampuan? Mencari orang rendahan, pikir kami mudah ditipu? Grup MU tidak pernah punya posisi penasihat utama. Hari ini MU membuat sejarah ya. Kalau ini tersebar, grup MU yang besar mempekerjakan orang tak dikenal sebagai penasihat. Bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Dua bos. MU juga ingin menyelesaikan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil langkah ini. Langkah buruk? Bahkan kamu tahu ini langkah buruk. Apa MUI tidak sadar? Kurasa dia ingin melihat grup MU hancur. Sudah cukup? Kalian bilang ingin menyelesaikan masalah, tapi tidak membiarkan orang lain berbicara. Apa sebenarnya kalian ingat? MUI, kami memanggilmu bos MU. Karena kamu adalah cucu Pak MU. Tapi soal pengalaman, kamu masih jauh. Benar, kami adalah veteran grup MU yang membangun grup MU dari awal. Soal pengalaman, kami bisa dianggap seniormu. Baru dikritik sedikit sudah tidak sabar? Inilah cucu yang dididik oleh Pak MU. Sungguh hebat. Jika Yuhi tadi menyinggung, saya minta maaf. Masalah selanjutnya harus kita hadapi bersama. Semoga bisa bekerja sama. Bos MU. Kamu tidak perlu minta maaf pada mereka. Mereka yang seharusnya minta maaf. Berani sekali. Meskipun kamu penasihat utama. Paling-paling hanya karyawan biasa. Banding apa dengan kami? Hari ini MUI harus minta maaf pada kami. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kalian terlalu terburu-buru. Apa maksudmu? Jika aku jadi kalian, aku akan membantu bos MU menyelesaikan proyek. Agar tidak ada masalah di kemudian hari. Bos MU juga tidak akan terlalu menuntut karena hubungan baik. Loku, kami setia pada grup MU. Apa mungkin ada masalah? Sejak aku masuk, kalian hanya bicara soal senioritas. Dan terus menekan. Kurasa aku sudah bicara cukup banyak. Lebih baik kalian jujur sekarang. Jika kebohongan kalian terbongkar, akan terlambat. Mau menakut-nakuti kami? Lucu sekali. Struktur grup MU sangat rumit. Kamu baru saja masuk grup. Nama para pemegang saham saja belum hafal. Bahkan jika kami punya rahasia, pantaskah kamu tahu? Kamu salah. Di dunia bisnis Haicheng, siapa yang naik siapa yang jatuh. Aku tahu semuanya, terutama tentang grup MU kalian. Aku sangat paham. Anak Kessel, mulut besar. Kecuali grup Heijin. Tidak ada yang berani bicara seperti itu. Kalian pasti kecewa. Katanya semakin tua semakin bijak. Tapi cara kalian sangat kacau. Jika aku jadi kalian, aku tidak akan menggunakan cara yang begitu licik. Dan tidak akan terburu-buru. Aku mengerti. Kalian. Dari perkataanmu, sepertinya kamilah yang merugikan grup. Ini ucapan kalian sendiri. Yang bersalah pasti tahu. Kamu. Aku sudah melihat semua data proyek. Investasi dana. Ekspektasi proyek, semuanya sangat sempurna. Visi Pak MU memang sangat jauh. Jika proyek berjalan lancar, keuntungan selanjutnya tak terbayangkan. Tapi sayangnya kalian, ada yang berniat jahat. Pak MU hanya kalah satu langkah. Kalian sudah ingin merebut kekuasaan. Salah satu langkah. Depan adalah jurang dalam. Lihatlah sendiri.
kata Tuan Chu. Seperti tersadar. Benar-benar muda berbakat. Ya. Kami terlalu lancang. Benar-benar. Kalau begitu, jika Pak MU tidak bermasalah, berarti grup MU masih bisa diselamatkan. Masih bisa. Kami akan menunggu kabar baik dari Pak MU. Kami pamit. Pamit. Kerugian Pak MU sudah terhenti. Ternyata tebakanmu benar. Aku sudah bilang, begitu kakek turun tahta, langsung terjadi hal besar. Ternyata ulah dua orang tua itu. Kali ini kamu tampil bagus. Uangku tidak sia-sia. Tapi kenapa kamu menghalangiku membongkar mereka? Lihat tapi jangan diungkap, kita semua cuma bidak catur. Mereka cuma yang terlihat di permukaan. Dalang sebenarnya masih orang lain. Besok di puncak bisnis, kamu ikut aku. Aku sudah keluar banyak uang untukmu. Kerjakan yang terbaik. Tuan muda, ini data Kuo Hao. Ayahnya adalah bos Kuo Biao. Dari 3 raksasa Kuo di Haicheng. Agar anaknya bisa masuk grup Heijin. Dia taruh semua nasib keluarga Kuo sebagai taruhan pada anaknya. Artinya, hidup mati Kuo ada di tangan kita. Aku tahu. Katanya puncak bisnis besok. Juga dia yang tangani. Waktu itu Kuo Hao menghina kamu. Perlu aku copot dia sekarang? Jangan, biarkan saja. Aku mau lihat apa masalah di internal kita. Sejak Heijin kuasai Haicheng, pihak Shangjing mungkin curiga. Lewat kesempatan masuk MU, aku bisa lihat situasi. Kemungkinan masalah di MU tidak sederhana. Mungkin para tetua di Shangjing sudah ketahui keberadaan Tuan. Bisa saja. Tapi siapa dalang sebenarnya? Ambisi mereka bukan cuma padaku. Tutup informasi tentangku, jangan bocor. Sayap. Para tetua Shangjing, kalian hancurkan keluargaku. Aku akan balas dendam, tidak lama lagi. Ayah. Ibu. Kenapa bisa begini? Ini akibat kau tidak tahu kemampuan diri. Mengapa? Salahkan dirimu sendiri yang sombong. Walaupun kau jenius, dunia bisnis Shangjing tak biarkan Chu mendominasi. Keluarga Chu sudah serahkan posisi puncak. Semua harta habis terbakar. Kenapa masih mau bunuh kami? Chu tidak punah, 4 keluarga besar mana bisa tenang. Ayo, serang. Aku akan ingat wajah kalian. Jika aku selamat, akan kubalas berlipat ganda. Si Patlan Dunji Tuan Muda. Katanya di Haicheng baru-baru ini ramai. Dunia bisnis sedang berganti era. MU dakian si orang tua itu sudah turun tahta. Rasanya seperti deja vu. Ada sedikit tekanan seperti dulu. Jangan khawatir, keluarga Chu di Shangjing sudah kita habisi. Sudah 10 tahun, bocah dari keluarga Chu itu mustahil bisa bangkit lagi. Jangan lengah. Selama belum ada kabarnya. Kita tidak akan tenang. Genius Langka Sibad pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jangan cemas, di atas langit masih ada langit. Jangan lupa, di atas kita masih ada orang yang misterius. Bisnis Haicheng pasti jadi milik kita. Meneng.
Hahaha. Hei, aku sudah sampai Hai Cheng. Apa yang ku minta sudah ada kabarnya. Sudah siap? Masalah kemarin. Kita sudah sangat pasif. Nanti kalau MUI sudah mandiri, kita akan sulit bertahan di grup. Tenang saja. Sudah kuperiksa semua. Chu Ling Fong ini cuma tukang antar makanan. Tapi MUI memang suka carry masalah. Waktu itu kita sampai ketakutan. Tidak apa, tapi jangan sampai kita yang bicara. Ku dengar, Chu Ling Feng ini punya konflik dengan Kuo Hao. Kalau Kuo Hao yang bicara, kita tinggal ikut, tunjukkan sikap. Nanti di Black Gold Group, kita masih bisa bertahan. Kita juga bisa bertemu pemilik di balik Black Gold Group. Sukses besar tinggal menunggu waktu. Delegasi Black Gold International masak. Mira datang. Tidak ada tepuk tangan? Aku perwakilan Black Gold. Harus minta tepuk tangan? CEO Guo, lama tak jumpa. Kami berdua perwakilan grup MU. Sekarang Black Gold Group semakin besar. Harap bimbing kami. CEO Guo masih muda sudah sukses. Didampingi wanita cantik, sepertinya Black Gold International. Sangat menghargai Anda. Dunia bisnis Hai Cheng akan memiliki bintang baru. Terlalu memuji, CEO. Sudah sering dengar nama Anda. Hari ini pertama kali bertemu. Merupakan kehormatan bagi Guo Hao. Delegasi grup MU masuk. Pak Kuo, bukankah ini orang yang di game itu? Yu Chang Cheng Yuan, kalian datang sangat awal ya. Aku sudah menunggu lama, begitu kakek mundur. Kalian benar-benar tidak menghargai aku. Pak MU salah paham, kami tidak bermaksud tidak sopan. Kami hanya ingin melihat situasi. Benar juga, puncak bisnis tahun-tahun sebelumnya selalu dipegang oleh keluarga MU, tiba-tiba posisinya berubah. Kalian memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Wah, Pak Kuo lihat, bukankah ini wanita yang ikut campur di game itu? Wanita yang suka ikut campur itu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Putri sulung grup MUI. Kuo Hao, di mataku kau hanyalah orang kecil yang tidak pantas tampil di panggung. Urus saja puncak bisnismu, aku khawatir tahun depan kau tidak akan punya kesempatan lagi. Pak Kuo, abaikan saja dia, orang yang sudah kalah seperti dia. Hanya bisa keras di mulut, hahaha. Oh. Kau brengsek, kau hila ya? Gelas air ini untukmu karena lancang bicara padaku. Atur posisimu baru bicara padaku, dan tamparan ini untuk Chu Ling Feng yang tidak layak. Wanita jalang sepertimu pantas dipukul. Kau. Sayang, wanitamu dipermalukan, kau tidak peduli. Muyuhi, kau keterlaluan. Memukul orang di depanku. Ini Black Gold International, aku yang berkuasa di sini. Aku bisa membuangmu kapan saja. Kau mengancamku? Aku kalah, aku mengakui kekalahanku. MUI bisa menerima kekalahan. Tapi tidak pantas orang sepertimu sombong di depanku. Aku berbicara padamu sudah memberimu muka. Jangan keterlaluan. Benar, semakin seperti bedut, semakin tidak dihormati. Kalian berani memakai nama grup Black Gold? Chu Ling Feng, kenapa kau di sini? Chu Ling Feng, bagaimana kau masak? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Satpam. Bagaimana kerjamu? Aku menyuruhmu melepaskan orang, malah memasakkan anjing. Tapi apa? Aku yang mengundang. Ada masalah?
Tidak heran tadi kau sengaja menyebut Tuan Chu. Ternyata yang dimaksud sampah ini, jaga mulutmu. Baru saja kena tampar, belum cukup ya? Baik, MU Yuhe. Tak kesangka kau pejala pada orang macam ini. Awalnya kukira, kau hanya ikut campur urusan orang. Tak kusangka kau benar-benar punya hubungan dengannya. Guo Hao, kau memang mulut anjing tak bisa keluarkan gading. Director Guo. Apa mungkin ada kesalahpahaman? Ini adalah penasihat utama grup MU kami, hahaha. Dia? Penasihat utama? Jia Chuling Feng. Berdasar apa dia bisa jadi penasihat utama grup MU? Apa maksud perkataanmu? PI, kau yang paling tahu siapa dia. Ayo. Seratakan pada mereka. Jia Chuling Feng adalah mantan pacarku. Si pecundang pengantar makanan. APA. Pengantar makanan? Pantasan saja aku merasa ada yang aneh. Ternyata begini kenyataannya. MU Yuhe, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau harus memberi kami penjelasan? Tak ada yang perlu dijelaskan. Apa salahnya pengantar makanan? Status tak ada beda tinggi rendah. Selama dia bisa menyelesaikan masalah grup. Dia adalah orang grup MU. Baik. MU Yuhe, kalau menurutmu, tukang sapu jalanan atau pembersih toilet pun bisa jadi penasihat di perusahaanmu. Kau benar-benar dermawan sekali. Miu Yuhi. Sia-sia kami pemegang saham percaya padamu, kau malah cari pecundang untuk menipu kami. Jangan-jangan kau benar-benar ada hubungan dengannya? Direktur Yo, jangan keterlaluan. Orang yang percaya pada Direktur MU sudah biasa. Bahkan kau juga berkata begitu? Apa yang tak bisa dikatakan? Diamu Yuha sudah tak tahu malu ini. Untuk APA lagi kami menjaga muka tua ini. Aku. Kalian berdua, buat gue terkejut apa di sini? Aktingmu cukup meyakinkan. Aku hampir saja percaya. Apa maksudmu? Bukankah kalian mengirim orang untuk membuntuti dan menyelidikiku? Soal aku mengantar makanan, pasti sudah kalian ketahui. Masih berakting terkejut di sini. Aku curiga kalian berdua sudah berunding sebelumnya dengan Guo Hao. Kau fitnah. Kami tidak menyelidiki. Kalian benar-benar pikir aku tidak punya mata-mata di Hai Cheng? Yul saja, Chuling Feng, kau itu seperti APA? Aku tidak kenal Chu? Orang seperti kau ini punya mata-mata? Liu Pei, kau benar-benar bodoh ya. Bukankah kau yang memberitahu semua orang tentang aku mengantar makanan? Aku jujur saja, semua layanan antar makanan di Hai Cheng. Perusahaannya milikku, 30.000 karyawan. Aku hanya perlu menelepon, dalam setengah jam. Akan ada orang yang mengirimkan datanya ke hadapanku. Tentu saja termasuk kau, berapa uang MU yang kau korupsi untuk judi. Dan kau tidur dengan istri siapa malam ini? Zhou Chang, kau berani selingkuh diriku. Direktur Chen, dengarkan penjelasanku, foto-foto ini palsu. Dia memang bela kita. Lagi pula bukankah kau juga mengambil uang perusahaan untuk judi? Satu judi. Satu lagi naik keranjang istri orang saat suaminya tidak ada. Kalian berdua benar-benar cocok ya. Aku bilang juga kenapa proyek ini bermasalah. Ternyata bukan kebetulan. Kalian berdua bisa berada di MU Group, benar-benar aib untuk MU Group. Direktur MU, dengarkan penjelasanku, ini. Semua itu omong kosong anak itu, iya ini. Foto ini pasti palsu ini. Meng Wan, bawa mereka kembali ke perusahaan dan jaga baik-baik. Setiap sen yang kalian makan dari perusahaan, akan kuminta kalian mengembalikannya tanpa kurang sedikit pun. Ayo! MUI, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kami punya orang di atas. Menjadi pion tanpa sadar, sungguh menyedihkan. Chu Ling Feng, aku benar-benar meremehkanmu, hari ini. Adalah urusan keluarga MU. Anggap saja sebagai lelucon untuk semua orang, kan? Guo Hao, aku ini orang yang tidak pernah melupakan dendam. Sebentar lagi kau juga akan menjadi lelucon. Bukan, teman, bercanda tingkat internasional ya. Trik kecilmu itu tidak bisa mengancamku. Belum lagi aku menduduki posisi tinggi di Black Gold International. Latar belakang di belakangku, kau tidak bisa menyentuhku sedikit pun. Latar belakang di belakangmu. Aku benar-benar penasaran. Tidak tahu maka tidak takut. Di Hai Cheng selain MU Group, Black Gold punya entitas kepentingan yang lebih besar, entitas ini tidak kalah dengan MU Group,
yaitu 3 raksasa Hai Cheng. Zhao Group dan Yuan Group telah tiba. Hari ini benar-benar ramai. Bos dari Zhao dan Yuan semuanya datang. Kenapa bos Kuo tidak terlihat? Entahlah, mungkin ini tidak sesederhana itu. Semuanya. Jangan bingung, aku adalah penerus keluarga Kuo. Ayahku adalah Kuo Biao. Jadi penerus masa depan keluarga Kuo. Kuo adalah penerus masa depan keluarga Kuo? Benar-benar tidak terduga. Dia memegang jabatan penting di Black Gold International. Sekarang grup Kuo akan melesat lagi. Sudah lama tidak bertemu, dua paman. Keponakan, kau sangat bersinar hari ini, kami berdua datang khusus untuk mendukungmu. Generasi muda memang mengagumkan. 3 raksasa Hai Cheng. Kedepannya kami masih harus banyak bergantung pada keluarga Kuo dan padamu, keponakan. Kau. Lehate Gone. Inilah kekuatan, inilah keyakinan. Sekarang aku, Kuo Hao, memiliki 2 gunung di belakangku. Apa yang kalian punya untuk melawanku? Hei Nona, sepertinya aku menemukan tunanganmu. Nona Juan Tetong Ko Hai Cheng. Kuo benar-benar terhormat. Hanya saja, bagaimana kabar kakek belakangan ini? Teh yang disajikan Pak Kuo. Cara menyeduhnya pun sangat diperhatikan. Berbisnis dengan keluarga Duan dari Shanjing. Harus memperhatikan batas. Tidak masalah, karena kita bekerja sama. Kau adalah bagian dari kami. Hanya saja, jangan lagi menunjukkan barang-barang biasa seperti ini. Kalau tidak, memalukanmu bukan masalah besar. Keluarga Duan tidak bisa menerima aib seperti ini. Ya, Nona Duan benar. Aku akan menggantikan tehmu. Tidak perlu, hari ini aku datang selain untuk kerjasama. Juga ingin menanyakan seseorang padamu. Pernahkah kau melihat orang ini? Entah apa hubungan orang ini dengan Nona Duan. Jangan tanya yang tidak perlu. Benar. Nona Duan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak pernah melihat orang ini. APA? Benarkah ini? Kuo Biao. Kuo Hao, kau terlalu sombong. Di dunia bisnis Hai Cheng, kau belum pantas bicara. Melawanmu, kau terlalu menganggap dirimu penting. Kuo Hao, meskipun kamu adalah putra keluarga Kuo, kamu masih di bawah naungan grup Heijin. Berani-beraninya kamu keluar dan pamer. Atas nama grup. Apakah CEO Cheng tahu? Si Kampungan ini kenal CEO Cheng? Dia pakai nama CEO Cheng buat ngepres diriku. Hari ini di puncak pertemuan bisnis, CEO Cheng memberiku kesempatan. Hari ini di sini. APA yang kekapkan adalah perkataan CEO Cheng. Kapitensengku adalah kapiten CEO Cheng. Jangan terlalu sombong di sini. Aku, MU Yuhi, mewakili keluarga MU, menyatakan perang resmi kepada 3 raksasa Hai Cheng dan grup Heijin. CEO MU, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Jangan sampai mulutmu menjadi sumber masalah. Masih muda, tapi mulut sudah besar. Mu Yuhi, bagi kami. Kamu hanyalah pemula yang baru mulai. Alasan keluarga MU bisa menguasai dunia bisnis Hai Cheng selama 50 tahun adalah karena Pak MU. Sekarang Pak MU sudah pensiun. Kekuatan keluarga MU menyusut drastis. Hijiannya sudah lama hilang. CEO MU, jangan gegabah. Keluarga MU sekarang sedang lemah. Tidak sebaiknya memulai perang lagi. Chuling Feng, pada dasarnya, hanya orang luar. Tidak worth it untuknya. Aku melakukan ini bukan karena gegabah. Juga bukan untuk seseorang. Ini adalah keinginanku, MU Yuhi. Kursi nomor 1 di dunia bisnis Hai Cheng harus kuambil kembali. Apa MU ini sudah gila? Keluarga mu memang besar, tapi tidak sejaya dulu. Kejayaan Pakmu selama 50 tahun. Tampaknya akan dihancurkan oleh cucu perempuannya. Keluarga MU benar-benar semakin merosot. Ini akan jadi tontonan yang menarik. Tengah sini wah, yang menang jadi raja, yang kalah jadi hina. Posisi di dunia bisnis Hai Cheng. MU aku tidak peduli. Apa hubunganmu dengan sampah ini? Tapi aku hanya bisa bilang, mulai sekarang kalian berdua harus hidup di bawah kakiku. Kuo Hao, sebenarnya kamu berbakat. Tapi masalah terbesarmu adalah matamu hanya bisa melihat ke bawah. Apa maksudmu? Karena mata anjing hanya melihat rendah. Chuling Feng, Sok Yago. Dengan omongan. Apa itu laki-laki? Meskipun kamu punya sedikit kemampuan, paling-paling hanya seorang. Bos kecil di level bawah. Pada dasarnya hanya seorang. Kampungan yang tidak pantas diangkat. Mau mengalahkan CEO Kuo. Kamu belum sampai level itu. Cuma jadi konsultan sampah, sudah merasa hebat? CEO MU saja tidak kuhiraukan. Kamu siapa? Kamu tanya saja pada Bos Cheng, siapa aku ini? Chuling Feng, kamu turun sekarang. Itu adalah tempat duduk Bos Cheng.
Orang lain duduk saja sudah tidak sopan. Kamu berani menginjaknya? Cepat turun. Hanya sebuah kursi rusak, membuat kalian panik seperti ini. Sepertinya kalian sangat takut. Pada Cheng Yannya. Kurang ajar. Bos Cheng adalah pemimpin Black Gold International. Wajah dunia bisnis Hai Cheng, hanya dia yang berani menghadapi sang penguasa di balik layar. Kamu tidak sopan seperti ini. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Ace Organic Castle Bodau. Kamu hanya pemilik perusahaan pengantar makanan kecil. Kalau bukan karena keluarga MU membawamu masuk, kamu pikir kamu pantas. Perhadapan dengan kami? Turun sekarang. Badut kecil, tidak tahu diri. Xu Lingfeng. Sungguh tidak menyangka hari kematianmu datang begitu cepat. Mengingat kita pernah memiliki sebuah hubungan, tenang saja. Setelah kamu mati aku akan memberimu uang kertas. Xu Lingfeng, cepat turun. Meskipun aku akan berperang dengan mereka, tapi keluarga MU harus bertindak terang-terangan. Hari ini adalah acara Black Gold, kursi utama adalah aturan. Ia tidak bisa melanggar aturan. Aturan? Bagus kamu tahu diri, pasti sudah ketakutan setengah mati. Bos MU, jangan berkedip, aku akan membuatmu sadar. Uangmu tidak sia-sia. Karena kalian sangat menghargai kursi utama ini. Aku Xu Lingfeng hari ini akan memberimu hadiah besar. Xu Lingfeng, kenapa kamu naik lagi? Apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini, aku Xu Lingfeng akan menghancurkan aturan sampahmu. Xu Lingfeng, kamu gila. Kamu tahu konsekuensi dari perbuatanmu ini? Guo Hao, kamu khawatir pada dirimu sendiri kan? Semua yang kamu persiapkan. Untuk Cheng yang kacau karena aku, pada akhirnya kamu yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini akan jatuh ke pundakmu. Tidak menyangka Guo Da Xiao yang sombong. Juga punya orang yang ditakuti. Keponakan, hari ini kami datang untuk mendukungmu. Tapi sekarang terjadi masalah besar, kamu tidak bisa menyalahkan kami berdua. Lao Zhao, anak ini tahu diri. Jia tahu mana yang penting. Kalian bertiga raksasa Hai Cheng ini benar-benar lucu. Untung bisa dibagi, susah masing-masing bertahan. Benar-benar membuka mataku. MU Zong Xu Lingfeng ributnya sampai segini. Sepertinya kali ini keluarga MU benar-benar bermusuhan dengan seluruh dunia bisnis Hai Cheng. Jangan takut, hadapi saja. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Miu Yuhi. Keluarga MU sungguh mau membuat dunia bisnis Hai Cheng. Berlapan, hari ini kau melawan kami. Aku takut kau tidak sanggap menerimanya. Aku takut kau tidak sanggap. Guo Hao, yang tidak sanggup mungkin kau. Sudah kubilang sebelumnya, aku orang yang tidak mau rugi sedikit pun. Kau sudah menggangguku. Jangan harap bisa selamat. Ini wilayahku, aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku di tempat. Bawa semua orang yang bermarga MU keluar. Bagus, bagus. Cheng Yan, kau lihat jelas? Ini bawahan yang kau latih, sangat gagah ya. Xu Lingfeng, apa yang kau lakukan? Sudah saatnya begini, kau masih cari perhatian. Yang cari perhatian kalian. Selamat datang Cheng Zhong. Cheng Zhong, kenapa datang begitu awal? Puncak ini masih sebentar lagi dimulai, awal. Kalau aku terlambat, puncak ini mungkin tidak akan terjadi. Aku menyerahkan ini padamu karena menghormati ayahmu. Memberimu kesempatan, tapi kau memberiku hasil seperti ini. Cheng Zhong, memang ada sedikit kejadian tak terduga, tapi aku juga tidak menyangka. Kejadian tak terduga? Kau anggap aku bodoh? Aku lihat semua yang kau lakukan tadi. Cheng Zhong, jangan marah. Baru saja memang ada sedikit masalah, semua yang hadir di sini bisa membuktikan Guo Xianxi benar-benar sudah berusaha keras. Bukan sengaja. Apa aku bertanya padamu? Urusan grup Heijin. Apa hubungannya dengan Cao Shi? Ini urusan internal Heijin, kita jangan ikut campur. Dia saja lihat temannya. Hari ini aku justru mau ikut campur urusan internal Heijin. Aku ingin lihat badut seperti aku ini. Hari ini akan bagaimana? Mu Yuhi, Chang Zong sudah datang. Keluarga MU, jangan pura-pura lagi. Yang kalah harusnya jaga anjing mereka dengan baik. Guo Hao, apa yang kau katakan tadi? Aku bilang keluarga MU harus jaga anjing mereka. Bodao, kurasa kau yang seperti anjing. Chang Zong, Dengga Pendula Sangku. Lihat, itu semua perbuatan si Chu itu. Kamu lihat kursi itu? Semua rusak karena dia. Aku sama sekali tidak terlibat. Cheng Yan, inilah aku dan kamu. Masalah internal Heijin yang kubicarakan. Orang seperti ini, bagaimana kamu? Berani merekrutnya ke dalam Heijin? Bapak Chu, ini urusan Heijin kami. Apa hubungannya denganmu? Berani-beraninya ikut campur. Masih berani lansang? Kamu belum cukup kena tampar ya? Direktur Cheng,
Kenapa kamu memukulku? Masih berkilah di sini? Sebenarnya aku sudah lama datang. Aku sudah melihatmu di Monitor Belakang. Kamu memakai nama grup untuk berbuat jahat, Sambang Tak Tahu Diri. Kalau bukan karena Bapak Chu memberitahuku, aku tidak tahu apa yang kalian lakukan diam-diam. APA? Kamu memanggilnya Bapak Chu. Kamu tidak salah kan? Dia cuma tukang antar makanan. Bagaimana kamu bisa kenal orang rendahan seperti ini? Wanita bodoh, kamu pernah punya hubungan dengan Bapak Chu. Itu keberuntunganmu. Kamu tidak pantas menyebut nama Bapak Chu. Bapak Chu. Direktur MU, Direktur Cheng dari Heijin International. Sangat menghormati Chuling Fong. Jangan-jangan dia... Bahkan jika begitu, tidak ada yang perlu heran. Setelah semuanya selesai, urusan nanti kita bicarakan nanti. Mulai hari ini, Heijin International tidak bisa menampung Kuo Hao lagi. Orang seperti kamu yang sok jagoan. Kamu tidak layak jadi bawahanku. Kamu tertawa apa? Cheng Yan, aku tertawa karena kamu bodoh. Apa yang bisa kamu banggakan? Memanggilmu Direktur Cheng. Kamu benar-benar merasa penting. Aku dengar. Kamu sangat tidak puas denganku. Cheng Yan, sejujurnya kamu kuma anjing. Siapa yang tidak tahu di balik Heijin ada bos besar? Kamu pikir kami menghormatimu? Kami menghormati bos besar di belakangmu. Dia bisa mengatur segalanya. Kamu mengerti? Kuo Hao, aku akui apa yang kamu katakan benar. Tanpa aku, Cheng Yan, Heijin International tidak akan sampai seperti sekarang. Meski ada sosok misterius di belakang, itu bukan alasan untuk berbuat jahat. Dan semena-mena, hari ini, kamu lebih memilih menghormati tukang antar makanan daripada memberiku kesempatan. Sekalipun kamu bicara manis, seumur hidupmu kamu cuma anjing. Kuo Hao, kamu bisa menghinaku, tapi tahukah kamu? Orang sampah yang kamu sebut tadi, siapa sebenarnya dia? Bapak Chu, dia. Bapak Chu adalah tamu kehormatan hari ini. Chuling Feng ini ternyata juga berhubungan dengan Cheng Yan. Jangan-jangan dia benar seperti yang kuduga, dalang di balik Black Gold. Sungguh menarik. Sempatak berlatar belakang. Dijadikan tamu kehormatan oleh kursi pertama Black Gold International. Baru kali ini lihat. Sepertinya kejayaan Black Gold sampai di sini. Tunggu aku Kuo Hao kembali ke keluarga Kuo. Aku pasti akan menginjak-injak kalian, ayah dan anak Kuo. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian buat. Jangan lupa. Nyawa keluarga Kuo ada di tangan kami, Black Gold. Hahaha, sepertinya kalian akan kecewa lagi. Jika tidak salah tebak, grup Kuo sudah diam-diam mencari sandaran. Benar, Chuling Fong. Meski kamu dari lapisan bawah, tapi otakmu lumayan. Bagaimana kalau begini, tinggalkan keluarga MU, ikut aku. Aku jamin masa depanmu cerah. Keponakan, jangan-jangan kamu bercanda? Di dunia bisnis Haicheng, yang lebih kuat dari 3 keluarga kita, hanya Black Gold International. Benar, jangan bicara terlalu berlebihan. Kalau sampai membuat Black Gold marah, keluarga Kuo bisa hancur. Dua paman terlalu khawatir, dunia bisnis sangat luas. Kita tidak bisa bergantung pada satu pihak. Ketika kamu melangkah keluar, kamu akan sadar. Haicheng kita di mata dunia luar. Hanyalah domba potong untuk bertahan hidup. Pandangan harus jauh ke depan. Shang Jing. Chuling Feng, kamu cukup banyak tahu ya. Membuatku sedikit kagum, tapi tidak perlu. Beberapa hal aku lebih paham darimu. Bual terus, kemampuanmu membual memang ada. Tapi tidak ada isinya. Tuan Chu, jika ini benar, Shang Jing mengendalikan Kuo, berarti mereka menargetmu. Jangan-jangan 4 tua itu sudah tahu. Jika Kuo dapat dukungan Shang Jing, dunia bisnis Haicheng mungkin akan berubah total. Ya, tengga-tengga impact keluarga besar Shang Jing. Sangat terhormat, siapapun itu, yang berdiri di belakang keluarga Kuo, akan menjadi gunung yang sulit didaki. Benar, di belakang keluarga Kuo memang ada kekuatan. Yaitu keluarga Duan, yang terdepan dari 4 besar Shang Jing. Siapa Kuo Hao, Kelur Sekarang. Duan Jian, dia datang untuk APA? Chuling Feng, jangan-jangan wanita ini juga ada hubungan denganmu? Kau memang jago merayu wanita. Siapa sebenarnya Kuo Hao? Kedua sekarang. Berisik sekali. Wanita liar dari mana ini? Mau menagih utang asmara. Harus lihat situasi dong. Kamu. Jadi kau adalah Kuo Hao? Kamu cewek yang mana? Aku kok nggak ingat. Apa aku pernah kenal cewek secantik ini? Oh, aku tahu.
Apa waktu itu aku mabuk terus tidur sama kamu? Lupa bayar ya? Berani-beraninya mukul aku. Kau tahu siapa aku? Sudah. Dasar anak kurang ajar. Sujit, ngapain mukul aku? Mukul, aku pengen potong-potong kau makan anjing. Dasar agengan. Kau tahu nggak sudah bikin masalah sebesar apa? Oh ya, masalah APA yang kebuat? Sujit. Masih berani membantah? Dengarkan baik-baik, orang di hadapanmu ini adalah putri dari keluarga Duan di Shangjing. Duan Xian. Tuan Chu, sepertinya Duan Xian mengkari Anda. Ayo kita pergi dulu, nanti jadi ribet. Baiklah. Ayah, bercanda ya? Aku ada waktu buat bercanda sama kau sekarang? Chu Lingfeng, SI keluarga Chu. Buru-buru mau pergi kenapa? Takut lihat Nona Duan datang? Cekat ya. Kuhau, kau tahu nggak? Kau ini ahli cari mati. Kuhau sak pinter. Sampai sekarang masih nggak bisa baca situasi Chu. Tuan Chu mau pergi, itu sebenarnya memberi kesempatan terakhir buat keluarga Kuo. Sampai sekarang mulutmu masih nggak bisa diam ya? Ngapain aku harus diam? Kebetulan Nona Duan datang sekarang. Bisa membuktikan kata-kataku nggak bohong. Kuo Hao, keluargaku bisa jadi backinganmu. Memang bisa jadi bahan pamer. Sayangnya kau salah tempat, apalagi salah orang. Nona Duan. Apa maksudmu? Kau masih nggak ngerti betapa seriusnya masalah ini? Hubungan Nona Duan dan Tuan Chu bukan biasa-biasa saja. Kau kena masalah besar. Nggak mungkin. Nona Duan adalah putri keluarga Duan. Anak ini cuma tukang antar makanan yang kampungan. Langit dan bumi, mana mungkin bisa bersatu. Sampai mati aku gak percaya, udah deh jangan ngomong lagi. Si Pat berlutut. Sujud minta maaf ke Tuan Chu. Ayah, suruh aku berlutut ke Nona Duan. Aku rela. Tapi suruh aku berlutut ke tukang antar makanan kampungan ini? Nggak mungkin. Aku kasih tahu alasannya. Karena dia adalah tunanganku, Duan Xian. Tunangan, Chu Lingfeng. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa ada hubungannya dengan keluarga Duan dari Shangjing? Beberapa hari lalu, aku masih lihat dia cuma tukang antar makanan. Baru berapa hari, langsung jadi orang penting? Iya, aku sudah 3 tahun bersama sampah ini. Dari dulu selalu terlihat kampungan seperti ini. Mana mungkin tiba-tiba punya status tinggi? Kalian bocah. Kalau saja aku tahu dari dulu, kalian berani memperlakukan kakak cucu seperti ini. Hukuman kalian akan lebih dari ini. Cincin ini ternyata kamu sembunyikan. Sayang banget kalau barang bagus seperti ini dibuang. Liu Pei Pei, kamu masih ingat cincin ini? Bagaimana kalau ku beritahu, ini adalah Pearl Heart yang asli? Sebagai perempuan, kamu kok gak bisa menilai barang bagus? Pantas saja bisa dipermainkan oleh sampah seperti Kuo Hao. Gak mungkin. Gak mungkin sayang, aku tahu kamu masih mencintaiku. Kasih aku kesempatan lagi, sekali saja. Perempuan murahan, gak tahu diri. Tuan Chu, bagaimana Anda akan menanganinya? Perempuan ini licik, berbahaya kalau tetap di dunia bisnis. Liu Pei Pei. Mulai hari ini, kamu akan di blacklist di kalangan bisnis Haicheng. Tak ada yang berani mempekerjamu, kalau mau bertahan hidup. Cari jalan keluarmu sendiri. Chu Lingfeng, kamu gak boleh memperlakukan aku seperti ini. Chu Lingfeng. Kuo Hao, kalau kamu gak mau aku pergi, aku akan tinggal dan menghitung semua ini denganmu. Jangan, Tuan Chu. Kumohon lepaskan aku. Kalau saja aku tahu ada hubungan seperti ini antara Anda berdua. Sekarang mati pun aku akan hentikan anak durhaka ini, Kuo Biao. Salahkan dirimu sendiri yang gagal mendidik anak, melahirkan anak yang sombong dan suka semena-mena. Bahkan jika kami tidak menuntutmu, Nona Duan juga gak akan membiarkan kalian lolos. Benar, berani menghina kakak cucu. Mau kabur dengan selamat? Di Lokeng? Di. Berikan perintah, mulai hari ini, keluarga Duan dari Shangjing memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Kuo. Jika aku tahu ada yang berani hubungan dengan keluarga Kuo Shangjing, jangan salahkan aku, Duan Xian, jika berani melawan. Baik Nona. Black Gold International juga mengumumkan, siapapun di dunia bisnis Haicheng yang berani membantu keluarga Kuo, berarti melawan Black Gold, terutama keluarga Shao dan Yuan. Sudah paham semua? Ya, kami tidak akan ikut campur. Dalam semalam, 3 raksasa Haicheng hancur berantakan. Sungguh menyedihkan. Hancur. Usaha puluhan tahun keluarga Kuo dirusak oleh anak sialan ini dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak terima. Bawa mereka keluar. Usaha puluhan tahun. Tuan Cheng, sandiwara hari ini sudah selesai. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan selanjutnya. Aku tidak peduli siapa di belakangmu, tapi kekalahan kakekku pasti akan kubalas. Kalian harus berhati-hati mulai sekarang.
Kak Chu. Aku pergi dulu. Chu Lingfeng, ayo pergi. Hari-hari mendatang akan sulit untuk tuan muda. Kak Chu, kenapa kau mengendaraku? Guan Xian, lepaskan. Tidak mau. Kau kan tunanganku. Guan Xian, tidak mungkin ada apa-apa antara kita. Kenapa? Dulu kita begitu akur. 10 tahun lalu, 4 keluarga besar memanfaatkanku. Menjebakku, mencoba membunuhku. Bahkan perjodohan ini penuh dengan tipu muslihat. Guan Xian, jika kakekmu benar-benar ingin kau menikah denganku, dia tidak akan menghancurkan keluargaku. Nona Duan. Tindakanmu ini tidak pantas, bukan? Urusanku dengan Kak Chu, apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Tuan Chu adalah konsultan yang kubayar mahal. Bukan untuk pacaran denganmu. Chu Lingfeng, ayo pergi. Tuan MU, terima kasih sudah membantuku tadi. Berapa lama lagi kau akan menyembunyikan ini? Pemilik di balik Black Gold. Apa yang kau bicarakan? Hanya karena aku kenal Cheng Yan. Kesimpulanmu terlalu terburu-buru. Bisa membuat Cheng yang begitu menghormati. Juga memiliki hubungan yang tidak biasa dengan putri keluarga Duan. Di Hai Cheng ini, selain orang di balik layar Black Gold, aku tidak bisa memikirkan orang kedua. Itu hanya tebakanmu. Apa yang sedang dilakukan CEO MU? Aku belum sempat mengambil pos yang keren. Chu Lingfeng, sebaiknya kamu tidak membohongiku. Ada kabar dari Yang Master yang pergi ke ibu kota. Keluarga Fang sudah sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Hanya dengan satu kata darimu, keluarga Fang akan. Bagus. Selanjutnya tinggal menunggu ikan yang akan memakan umpan. Sudah kembali. Dari wajahmu, pertemuan puncak malam ini tidak berjalan lancar ya. Kakek, kamu jelas tahu segalanya, masih saja bertanya. Apa hubunganmu sebenarnya dengan Tuan Chu itu? Jangan-jangan dia calon suamimu? Kakek, apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, aku ingin menanyakan tentang seseorang. Lihat, kamu kenal orang ini? Ini Tuan Chu itu, Tampan juga ya. Highly Har Yang Baik dan Bawajia Kesini untuk Kitamui. Bisakah kamu serius? Tapi, kamu benar-benar tidak mengenalnya? Mengapa aku harus mengenalnya? Yuhi. Kamu terasa aneh. Sebenarnya ada apa? Di dunia bisnis Hai Cheng, hanya kamu yang pernah melihat orang di balik layar Black Gold. Apakah Chu Lingfeng benar-benar bukan dia? Kamu mencurigai. Dia adalah orang di balik layar Black Gold? Jangan buang waktu, cucuku yang baik. Aku benar-benar belum pernah melihat orang di balik layar Black Gold International ini. Apa? Ini tidak mungkin. Jika bahkan kamu belum pernah melihatnya. Lalu siapa yang bermain catur denganmu? Sebenarnya, saat itu hanya aku sendiri yang ada di sana. Sedangkan orang misterius di balik layar itu, tampaknya belum saatnya untuk muncul. Tampaknya Black Gold masih memiliki banyak rahasia. Tuan Chu ini, meskipun aku belum pernah bertemu, tapi aku merasa dia pasti orang yang luar biasa. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tenang kakek, aku tahu batasanku. Grup MU sudah berada di Hai Cheng selama 50 tahun. Perayaan akan segera datang. Sekarang dunia bisnis Hai Cheng kembali bergejolak. Cucuku, kamu harus berhati-hati. Tenang saja, kakek. Tak ada yang bisa menyakiti keluarga MU. Dasar sampah, kenapa harus cari masalah? Kau malah berani menantang orang dari Shangjing. Itu juga tunangan Nona Duan. Susapaya aku menjelin hubungan dengan Shangjing. Sekarang semuanya kau hancurkan, ayah. Ini bukan salahku. Kalau aku tahu si Chu itu pura-pura lemah tapi licik, aku tak akan berani macam-macam. Sudahlah, ngomong begitu sekarang buat apa lagi? Ini nasib. Ini nasib kita, ayah dan anak. Kita pasti tak bisa bertahan di Hai Cheng lagi. Cari tempat lain untuk memulai hidup baru. Ayah, aku tak rela. Kenapa keluarga Kuo jadi tumbal? Aku tak bisa menerima ini. Mau tak mau harus terima. Kau harus tahu. Mereka itu orang-orang yang sangat berkuasa. Kali ini,
Kita masih beruntung mereka tak membabat habis kita. Apa masih ada cara lain? Tentu ada. Shang Jing belum meninggalkan kalian. Tuan Fang, datang jauh-jauh dari Shang Jing. Melihat kami jadi bahan tertawakan, Kuo Hao? Aku tahu kalian berdua sedang kesal. Tapi kehadiranku bisa mengubah segalanya. Apa maksud Tuan Fang? Harus kau ingat, yang menghancurkan hidup kami adalah Duan Xian dari 4 keluarga besar. Sekarang kau datang sebagai malaikat, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Yan Er memang selalu semaunya. Tapi dia tak bisa mewakili sikap 4 keluarga besar. Aku datang kali ini untuk membicarakan kerja sama lagi dengan kalian. Kerja sama? Apa maksud Tuan Fang? Tentu. Masalah kalian sudah diketahui Shang Jing. Keempat tetua sangat khawatir. Jadi kami akan menguasai dunia bisnis Hai Cheng sekaligus. Baik Heijin maupun grup MU, semua akan kami taklukkan. Saat itu tiba, 4 keluarga besar akan menunjuk kalian berdua sebagai perwakilan. Kalian akan jadi penguasa Hai Cheng, Tuan Fang. Sepertinya tak semudah ITU, Tuan Fang. Belum lagi di balik Heijin International. Masih ada bos bayangan yang belum muncul. Grup MU saja sudah sulit kita hadapi. Sekarang dia didukung calon menantu Shang Jing. Zhang Ken Kao. Sulit, sangat sulit. Maksud Mu Chu Ling Feng? Ya, dia. Aku datang khusus untuk ini. Dia hanya gelandangan di Shang Jing. Yang tak punya masa depan. Tidak perlu ditakuti. Maksudmu? Sejujurnya, Chu Ling Feng sudah diusirkan dari dunia bisnis ibu kota sejak 10 tahun lalu. Sekarang dia terus melarikan diri. Dengan bergantung pada keluarga MU sekarang, bisa dibilang dia cuma mencari tempat untuk bertahan hidup. Mengalahkannya, semudah membalikkan telapak tangan. Tapi meski begitu, bagaimana dengan Nona Duan? Bagaimana kita menjelaskannya? Lagi pula, kedua keluarga mereka punya ikatan perjodohan. Kamu bisa tanya kepada Tuan Duan. Apakah dia masih mengakui perjodohan ini? Itu cuma taktik sementara saja. Nilai Chu Ling Feng sebenarnya sudah lama. Kita manfaatkan habis-habisan. Bagus, kalau begitu. Semua kami serahkan pada rencana Tuan Fang. Selamat datang. Para hadirin. Selamat datang dalam perayaan 50 tahun grup MU. Saya, MU Dakian, sudah 50 tahun berkecimpung di bisnis. Bisa melihat kesuksesan hari ini, hati saya tenang. Mari, saya bersulang untuk kalian semua. Selamat atas perayaan 50 tahun grup MU. Pak MU, perjalanan hidup Anda yang penuh jasa sudah lama menjadi panutan kami generasi muda. Walaupun Black Gold International dulu adalah musuh grup MU, tetapi rasa hormat saya pada Anda tulus adanya. Gelas ini, saya atas nama Black Gold International, untuk Anda. Mari. Direktur Cheng, terima kasih. Anda baik sekali. Mengapa Tuan Chu belum datang? Chu Ling Feng dan Meng Wan ini sedang main apa sih? Kurasa si Chu itu pasti tidak berani datang. Ayah anak keluarga Kuo datang sendiri hari ini. Pasti tidak ada niat baik, kan, Direktur Cheng? Ini bukan markas Black Gold Anda. Saya harap Anda jangan ikut camper. Kamu tak diundang, saya rasa saya tidak mengundang kalian. Benar, keluarga kami sudah jatuh. Jadi terpaksa datang tanpa diundang. Lanjutlah. Di hari yang penting ini, mana mungkin kami tidak menyampaikan hormat pada Pak MU? Jadi hari ini, kami sengaja membawa hadiah spesial. Harap Pak MU berkenan menerimanya. Siapa yang mau barang kalian? Singkirkan. Semua tamu harus dihormati. Hari ini grup MU yang jadi tuan rumah. Mana ada prinsipnya mengusir tamu? Pelayan, siapkan tempat untuk ayah dan anak ini. Tidak usah repot-repot, Pak MU. Buat apa susah-susah? Hari ini kami cuma datang untuk memberi hadiah. Kuo Hao, berikan hadiah. Meng Wan, cari apa? Chu Ling Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa panik? Apakah kehilangan sesuatu? Butuh bantuan? Tidak perlu. MU Zong bilang aku harus naik, ambilkan sesuatu untuknya. Aku segera pergi.
MU Lau, suka dengan hadiah besar ini? Apa ayah dan anak Kuo ini gila? Siapa yang memberi jam sebagai hadiah perayaan? Benar juga. Kalian tahu ini jam apa? Ini jam dinding kuno. Bukankah artinya grup MU sudah tua? Akan bangkrut? Apa maksud kalian sebenarnya? Kalian keterlaluan, bahkan untuk balas dendam. Tidak boleh menyerang grup MU yang menghancurkan kalian. Adalah Hei Jin dan Duan dari Shangjing. Apa kalian tidak bisa menemukan musuh? Atau sengaja berakting untuk kami? Jangan buru-buru, Cheng Zong. Hari ini hancurkan grup MU, berikutnya giliranmu. Kamu sangat lucu. Keluarga Kuo sudah setengah mati. Dari mana kamu dapat keberanian? Jika tantangan, grup MU menerima. Jika ancaman, jangan salahkan aku, orang tua ini, mengusir kalian. Kalian berdua cukup tahu barang bagus. Chu Ling Feng. Jam ini masih antik. Chuling Feng. Kalian pergi kemana? Kenapa baru datang? Sepengetahuanku, keluarga Meng dari Shangjing dulu. Punya anak perempuan yang dibuang di Haicheng. Hanya saja tidak tahu siapa orangnya. Apakah masih di negara Shangjing atau tidak? Chu Ling Feng. Kukira kamu tidak berani datang karena bocor informasi. Kalian berdua sudah seperti ini, masih mengincarku. Jangan terlalu sombong, anak muda. Guo Biao, sikapmu hari ini tidak sebanding dengan hari itu. Saat kamu berlutut di depanku. Karena sudah datang memberi hadiah, mari bersenang-senang. Meskipun kemampuan kalian biasa, tapi dalam hal menjilat. Sangat ahli, seperti hadiah ini. Diberikan dengan sangat sempurna. Chuling Feng, apa kamu benar-benar tahu? Apa arti memberi jam? MU Lau. Hadiah ini sangat bermakna, aku dengar. Jam antik ini dibuat dengan sangat teliti, tidak akan berhenti dalam 100 tahun. Bukankah ini mendoakan grup MU menjadi perusahaan yang bertahan 100 tahun? Hahaha. Tuan Chu benar, niat baik ini. Kalau begitu aku tidak bisa menolaknya. Chu Ling Feng, kamu carry masalah ya? Guo Hao, dengan IQ semacam kamu. Jangan keluar mempermalukan diri. Jadi anak orang kaya saja tidak cukup baik. Dan kamu Guo Biao, dengan IQ anakmu seperti ini. Berani-beraninya kamu melepaskannya keluar. Kamu sombong apa? Hanya mengandalkan Nona Duan, yang pernah membelamu sekali, jadi, benar-benar menganggap dirimu penting? Hanya, Chu Ling Feng makan nasi, basi dengan kaya. Memang jago menghadapi wanita. Tampaknya kalian punya banyak keberatan terhadapku. Lucu sekali, kalian berdua ayah dan anak mungkin belum tahu. Siapa yang kalian hina sebenarnya? Meskipun ada Nona Duan, kemampuan Tuan Chu. Tidak bisa kalian bandingi, aku sarankan. Hati-hati, jangan menambah masalah. Tidak apa, aku ingin dengar apa keberatan mereka terhadapku. Hanya badut-badut kecil saja. Mereka berdua ayah dan anak seperti ini, itu akibat perbuatan mereka sendiri. Nona MU, suasana hatimu baik ya, masih sempat bicara yang tidak-tidak. Grup MU hari ini akan berakhir. Gualan, aku tidak ingat pernah menghina siapapun. Sayangnya kalau melindungi seorang penjahat dari Shangjing. Orang seperti dia. Bahkan tidak layak jadi menantu keluarga Duan. Lalu bagaimana? Ini Haicheng, kami sudah mempekerjakan Tuan Chu. Maka akan memberinya kepercayaan penuh, tidak semua orang seperti kalian yang oportunis, kami mempekerjakan Tuan Chu. Tentu tahu kemampuannya, kalian tidak pantas mengatakannya. Orang tua, apa kamu sudah pikun? Sebelum mempekerjakan seseorang tidak kamu periksa dulu, orang ini hanya akan membawa bencana bagi grup MU. Kurang ajar, berani menghina kakak cuku. Sepertinya kalian berdua ayah dan anak tidak ingin hidup. Zian, kamu masih di Haicheng? Aku tahu dua anjing ini tidak akan diam begitu saja. Aku takut mereka mengganggumu, jadi aku tinggal. Nona Duan bersusah payah, tapi ada yang tidak menghargai. Bagaimana kalau ikut aku saja? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Nona Duan, Kuo sudah memberikan cukup muka untukmu. Sebelumnya, kau membuat keluarga Kuo putus hubungan dengan Shangjing. Sekarang apalagi yang kau mau? Meskipun kau dari keluarga Duan. Tidak kau berlebihan seperti ini. Berlebihan? Menyinggung kakak cuku. Aku sudah bermurah hati tidak membasmi kalian sampai habis. Masih berani menggonggong di sini? Nona Duan, dia punya apa sampai kau jadi boneka kecil di belakangnya terus? Guo Hao, lebih baik kau jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk tidak sopan. Pura-pura. Teres pura-pura. Chu Ling Feng. Kalau bukan karena Nona Duan. How kuma sampah.
Buta, aku beritahu kalian. Kalau sampai menyinggung Nona Duan, masih ada jalan keluar. Tapi kalau sampai menyinggung Tuan Chu, mati tanpa kuburan. Chu Lingfeng, aku meremehkanmu. Tidak hanya grup MU, bahkan Black Gold International kau mainkan seperti boneka. Tanya hati nuranimu, tidak merasa bersalah? Wow, kalau ada sesuatu katakan langsung, ngelantur apa? Baik. Hari ini aku akan buka kedokmu. Dia, Chu Lingfeng, adalah orang terkutuk yang diboikot Shangjing Trade. Keberadaannya hanya akan membebani Hai Cheng lebih berat. Pantasan punya koneksi Shangjing. Tapi berkeliaran di Hai Cheng, ternyata diboikot bos-bos Shangjing yang bekerja sama. Kalau begitu, kalau grup MU melindunginya, bukan main celakanya. Kau tertawa apa? Aku tertawa melihat kebodohanmu. Dimanfaatkan tapi tidak sadar. Kalian berdua, dengarkan nasihatku. Tahu hal ini tidak baik untuk kalian. Masalah yang dibuat Tuan Chu jauh lebih banyak. Kalau benar-benar terlibat, hanya jadi pion dalam permainan ini. Seorang sampah yang jadi sasaran 4 keluarga besar. Bisa membuat apa? Keluarga Kuo ini. Otaknya benar-benar tidak beres. Sudah, percuma bicara. Kuo Hao. Aku tahu kau tidak pintar, tapi tidak menyangka kau bisa sebodoh ini. Hari ini benar-benar membuka mataku. Nona Mew. Hal ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau yang pertama melindunginya. Kalau Shangjing menuntut, keluarga MU kalian sudah tamat. Kuo Hao, dari mana kepercayaan dirimu untuk bicara seenaknya? Kalau pihak Shangjing benar-benar punya kemampuan, menurutmu, apakah kakak Chu masih akan berdiri di sini? Nona Duan, kamu memang pandai membesarkan hati orang lain. Tapi meremehkan diri sendiri. Kalau kakekmu tahu, tidakkah dia akan sedih? Aku hanya menyampaikan fakta. Bahkan jika kakekku datang, dia juga akan mengatakan hal yang sama. Lucu, sangat lucu. Harus kamu tahu, 4 tuan di Shangjing masing-masing memiliki pengaruh yang sangat besar. Mereka adalah puncak dunia bisnis Tiongkok. Bagaimana mungkin mereka memandang anak muda ini? Kalian tidak tahu. Sebenarnya kakak Chu adalah jenius. Yang muncul tiba-tiba di dunia bisnis 10 tahun lalu. Naga kuat yang benar-benar bisa mengalahkan 4 keluarga besar. Tidak heran Duan Xian rela merendahkan diri untuk mendekati Chu Lingfeng. Ternyata dia memiliki pengalaman yang begitu legendaris. Berbalik era, siapa sangka genius seperti ini? Ternyata muncul di Hai Cheng. Kakek, Anda. Tidak heran dulu, saat aku bertemu Tuan Chu. Aku merasa dia memiliki aura yang luar biasa. Tidak disangka, dia adalah orang yang 10 tahun lalu mengacaukan dunia bisnis Shangjing. Orang yang bisa mengubah segalanya, sekarang ada di hadapanku. Tuan Chu. Tua MU, Anda terlalu berlebihan. Aku justru harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa membawa Tuan Chu ke keluarga MU. Kalian berdua, ayah dan anak, juga telah berbuat baik untuk dunia bisnis Hai Cheng. Kelebihan kakak Chu. Bahkan kakekku melihatnya pun akan merasa takut. Wow, apakah kalian sekarang masih merasa? Sudah mengerti latar belakangku? Kebodohan kalian hanya akan membuat keluarga Kuo semakin terpuruk. Baik. Anjing terlantar memang bicaranya keras. Tuan Chu, lama tidak bertemu. Tuan Fang, akhirnya kamu datang. Ini sepertinya tidak sesuai dengan rencana yang kita bicarakan sebelumnya. Tidak apa, ini baru pemanasan. Pertunjukan yang sebenarnya masih di belakang. Fang Tianhua, kenapa kamu datang? Yan aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku tidak mau pulang. Aku sudah susah payah menemukan kakak Chu. Aku ingin bersamanya. Chu Lingfeng. Apa ini? Hubungan segitiga? MU Zong, kamu cemburu ya? Ngomong apa sih? Aku nggak pergi. Kakak Chu adalah tunanganku. Aku nggak akan meninggalkannya. Yan kamu dibohongin sama dia. Chu Lingfeng gak suka sama kamu. Jia aku bohongin kamu, pertenangan itu palsu. Itu cuma akal-akalan kakek Duan. Bahkan kalau gitu, aku tetap mau sama dia. Fang Tianhua, aku peringatin kamu. Simpan niat jahatmu yang gak bisa dilihat itu. Chu Lingfeng. 10 tahun, kamu masih aja nggak bisa lepas. Kalau gitu, hari ini kita selesaikan. Selesaikan? Aku kesini buat menghabisi kamu sekali untuk selamanya. Tuan Fang, kamu ngomong gitu. Jangan meremehkan orang dong, ini Hai Cheng. Bukan Shangjing, kamu berani-beraninya terang-terangan. Jangan keterlaluan MUC, dari mana pede banget sih. Bicara sama aku kayak gitu,
Kayaknya serangan ke kalian masih kurang ya. Kalau gitu, kerugian sebelumnya itu. Betul. Yang bisa menyusup sedalam itu. Cuma orang Shangjing yang bisa. Dua pemegang saham di belakang MUC, mungkin juga dihasut dia. Main belakang, pengecut. Bisnis emang penuh tipu muslihat. Ini nggak perlu aku kasih tahu lagi kan? Fang Tianhua. Kekuatan keluarga Fangmu, 10 MUC aja nggak ada apa-apanya. Nggak perlu pakai cara licik kayak gini kan? Dunia ini emang yang menang yang berkuasa. Kamu punya hak apa ngasih tahu aku? Betul. Cari dua cewek buat dukung kamu, emangnya hebat? Tuan Chu adalah orang MUC. Aku dukung dia wajar aja. Nggak nyangka, sampah lari dari Shangjing. Datang ke Haicheng malah jadi rebutan. Di mataku, MUC cuma semut kecil. Kamu nggak takut ikut mati? Tuan Fang, keluargamu kuat banget. Menguasai dunia bisnis. Tapi aku kasih tahu kamu. Aku MUYuhe juga nggak main-main. Kalau kamu berani ganggu keluargaku, aku nggak segan-segan bertempur sampai titik darah penghabisan. Berkorban sampai mati? Chu Lingfeng kasih kamu. Minuman apa sih, sampai kamu rela pertaruhkan MUC? Cuma buat jaga dia? Yan kamu lihat nggak? Chu Lingfeng badge to playboy. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu olehnya. Kamu benar-benar pandai memecah belah, tidak heran setelah 10 tahun. Kamu masih begitu membenci Tuan Chu. Ternyata dia adalah hantu dalam hatimu. Sayang, kamu tahu apa? Bagaimana aku tidak tahu? Sebagai seorang wanita, aku tahu apa yang dia pikirkan. Orang seperti kamu yang berpikiran sempit. Aku adalah Nona Duan juga pasti tidak akan memilihmu. Wanita bejengken, hari ini aku akan menghancurkan keluarga MU. Aku menyentuh luka hatimu ya? Berani coba? Direktur MU, jangan gegabah. Aku tahu kamu baik padaku. Tapi jangan karena aku. Menghancurkan kerja keras 50 tahun MU Lau. Setidaknya kamu masih punya hati nurani, ikutlah denganku kembali ke Shangjing. Jangan pernah melangkah ke dunia bisnis lagi, kami 4 keluarga besar. Bisa menjamin keamananmu seumur hidup. Fang Tianhua. Tidakkah kamu merasa ucapanmu sangat lucu? Sejak awal masuk, kamu merendahkanku tanpa sisa. Sampai sekarang masih mengajukan syarat seperti ini, pada dasarnya. Kalian masih takut aku bangkit kembali dan mengancam kalian. Ini adalah perintah internal. Jika kamu patuh dan melakukan semuanya, maka semuanya akan baik-baik saja. Jika tidak, aku tidak segan mengorbankan seluruh bisnis Haicheng untuk menguburmu. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Bagus. Ini pilihanmu sendiri. Mulai hari ini, nama Chu Lingfeng akan menghilang dari dunia bisnis. Dan kamu akan menjadi penjahat di dunia bisnis. Kakak Chu, kita tidak bisa melawan mereka. Asal kamu berjanji tidak masuk dunia bisnis lagi. Kakekku dan yang lain tidak akan menargetkanmu. Ingin membuatku menjadi tahanan yang kehilangan kebebasan? Mimpi di siang bolong. Mulai hari ini, aku, Chu Lingfeng, menyatakan perang pada seluruh dunia bisnis Shangjing, selama masih bernafas. Tidak akan berhenti sampai mati. Apa yang dipikirkan Tuan Chu? Meskipun dia anak emas. Tapi dia tetap sendirian, apalagi 4 keluarga besar. Bahkan keluarga Fang pun tidak bisa melukainya sedikit pun. Selesai. Ini jelas-jelas ingin menyeret dunia bisnis Haicheng ke dalam masalah. Tuan Chu, keputusanmu. Menyangkut hidup mati dunia bisnis Haicheng, kamu tidak boleh egois seperti ini. Kalau ingin mati, cari tempat lain. Jangan bermain-main di Haicheng, kita tidak sanggup. S.I. Chu. Kamu lihat kan? Tak ada yang mau menanggung egoismu, kamu tamat. CEO MU, Chu Lingfeng bertindak semaunya. Lebih baik serahkan dia ke Shangjing, biar kita bisa selamatkan bisnis keluarga MU. Bodoh. Kamu pikir, dengan menyerahkan Chu Lingfeng, kita bisa berdamai dengan 4 keluarga besar? Tujuan mereka sebenarnya adalah seluruh Haicheng. Chu Lingfeng hanya alasan. Semuanya, dengarkan nasihatku. Sekarang Tuan Fang terang-terangan menantang. Kita harus berdiri bersama Tuan Chu. Lawan Muzu bersama. Kakek MU, omongmu terlalu mudah. Apa kau pikir? Semua yang hadir hari ini selevel dengan keluargamu. Di matamu, mereka mungkin hanya tumbal. Jangan asal bicara. Kalau kakek sudah bilang, pasti akan jamin keselamatan semua. Wishful thinking saja. Kekuatan keluarga Fang sudah jelas. Siapa yang tidak tahu kekuatan keluarga Fang? Sedangkan keluarga MU tidak tahu diri. Aku juga termasuk yang tidak tahu diri, mewakili Black Gold International. Para pemikir bisnis Haicheng sudah sepakat.
Masih kurang? Black Gold International. Kudengar kalian sedang naik daun. Ada sedikit kemampuan. Bagaimana kalau bekerja sama dengan Shang Jing? Musuh jadi teman. Bukankah lebih menguntungkan untukmu? Tuan Fang, kau terlalu menggigangkannya. Dia hanya anjing. Di belakangnya ada orang lain. CEO Cheng. Saat ini kau hanya boneka. Berani mengambil keputusan berbahaya. Hanya untuk mendukung sampah ini. Tidak takut bos besarmu. Setelah tahu kabar ini, mencabut jabatanmu. Kurang ajar. Berani melawanku. Aku sekarang orangnya Tuan Fang. Kau berani. Berarti melawan keluarga Fang. Kau terlalu tinggi hati. Di mata 4 keluarga besar. Kamu dan ayahmu bahkan lebih hina dari anjing. Jangan sok suci. Ya. Aku anjing, dan majikanku ada di sini. Siapa lagi yang berani bilang aku bertindak sendiri? Majikan hadir. Apa maksudmu? Tuan muda, sudah saatnya aku bicara. Tuan Chu adalah majikanku. Dia adalah penguasa terakhir Black Gold International. Ini tidak mungkin. Wow, dengan IQ-MU yang segitu. Mending pulang cuci piring aja. Waktu itu, aku udah kasih tahu cukup jelas. Sebagai mantan eksekutif Black Gold, masa nggak sadar? Dasar bego. Pantasan cuma bisa dimanfaatin orang. Kamu, aku ingat. Dari tadi kayak pernah ketemu di mana. Kamu kan butler Naya Chu Lingfeng? Tuan Fang, kehadiranmu hari ini udah cukup mentereng. Awas-awas aja. Jangan sampai kepala pecah pulang nggak bisa lapor. Huling Feng. Ngaku aja dari dulu kan urusan beres. Bos MU, aku nggak sengaja sembunyiin. Cuma waktunya belum pas, rencanaku belum matang. Oke, sekarang aku maafin, nanti kita urus. Jagoan ketemu jagoan, gunung masih ada gunung lebih tinggi. Aku salut sama perhitungan Tuan Chu. Kalau aku nggak salah tebak, kejadian hari ini juga udah kamu prediksi. Bos MU bercanda. Lawan kelas tri begini nggak perlu strategi rumit. CK, Chu Lingfeng. Lo sombong banget sih. Ingat, kesempatan cuma sekali. Pikir baik-baik. Kalau gitu, aku kasih tahu sekarang. Cepat-cepat balik ke Shanghai, buntut ditekuk. Atau hari ini keluarga Fangmu tamat riwayatnya. Mau mari, ku bantu sampai. Kontak markas Fang, habis-habisan. Bubarin Black Gold dalam 1 menit. Sayap. Fang Tianhua, keterlaluan loh. Susah payah Kak Chu bangkit lagi. Masa harus dikejar sampai mati? Yan, ini biar kamu tahu. Dia Chu Lingfeng enggak layak sama kamu. Siapa suruh Sakpek? Cuma Kak Chu yang aku suka. Huling Feng, tenang aja. Keluarga MU nggak akan tinggal diam. Aku telepon MU sekarang buat bantu Black Gold. Bos MU, nggak usah. Ini urusanku sendiri. Aku mau bikin mereka ngaku kalah sama sekali. Chu Lingfeng, udah kayak gini. Masa bisa santai aja ngomong besar? 1 menit udah lewat. Kok nggak ada kabar bangkrutnya aku? Kamu buru-buru apa? Sekarang hasilnya sudah jelas. Menunda sedikit waktu, tidak akan merubah apapun. Tuan, tidak baik. Aset keluarga Fang dibekukan semua, sudah bangkrut. Apa katamu? Keluarga Fang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin bangkrut secepat ini? Tuan, ini benar. Keluarga Fang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tuan Fang, ada apa ini? Aku mana tahu ada APA. Sudah cukup. Hasilnya sudah sangat jelas. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Chu Lingfeng. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya memprediksi-prediksimu. Mulai hari ini, semua bidang yang terkait dengan keluarga Fang, aset hulu dan hilir, akan dikelola oleh He Jin. 10 tahun. Meskipun kamu bangkit lagi, bagaimana mungkin berkembang secepat ini? Tuan Fang, bisnis memang penuh tipu muslihat. Ini katamu sendiri. Kami hanya membayar dengan cara yang sama. Chu Lingfeng. Mengapa kamu selalu mengalahkanku? Feng Tianhua, sekarang keluarga Fang sudah seperti ini. Apakah kemenangan benar-benar penting bagimu?
Yan Er. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Untuk bisa bersamamu. Asalkan bisa bersamamu, aku rela melakukan apa saja. Bersediakah kamu? Aku mohon. Kamu mau apa? Fang Tianhua. 10 tahun lalu, 4 keluarga besar bersatu. Menghancurkan keluargaku. Hari ini aku akan membalas. Rasakan sendiri. Asalkan kamu memberiku kesempatan. Aku tidak akan membocorkan keberadaanmu. Fang Tianhua, kamu sedang bermimpi apa? Dalam kondisimu sekarang, bahkan jika kembali ke Shangjing, hanya akan menjadi bahan tertawaan. Keluarga Fang sudah hancur, kalian tidak punya kartu lagi. Apalagi bernegosiasi dengan Tuan Chu. Kamu kalah dalam permainan ini. Chu Lingfeng, meskipun begitu. Mereka tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak bisa menang. Fang Tianhua, kalau begitu suruh mereka datang. Dulu 4 orang tua itu tidak bisa menghentikanku. Siapa yang berani memberimu nyali? Berani datang sendirian. Hari ini aku biarkan kau hidup, untuk kau laporkan kembali. Katakan pada mereka, pertempuran ini tidak akan berakhir sampai mati. Fang Tianhua, sekarang kau sudah tidak ada nilai bagi 3 keluarga lainnya. Setelah kembali, berharaplah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Antar tamu. Jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Ingat, aku akan kembali. Tuan Fang, kau tidak boleh pergi. Kalau kau pergi, bagaimana dengan kami berdua? Pergi, bukankah Tuan Fang bilang akan melindungi keluarga Kuo? Bangunlah kalian berdua. Keluarga mereka sendiri sudah susah, mana bisa peduli kalian? Kulihat ayah dan anak Kuo ini. Seperti mengangkat batu jatuh ke kaki sendiri, lucu. Sungguh memalukan Hai Cheng. Semua, kalau bukan karena mereka berdua. Perskongkol dengan Shangjing, mana ada masalah sebanyak ini. Sepatutnya mereka diusir dari sini. Usir dari Hai Cheng. Tuan Chu, kumohon kasihani kami. Lepaskan kami, aku minta maaf, lepaskan kami. Lepaskan kau? Kau tanya semua yang hadir di sini. Mereka setuju tidak? Chu Lingfeng. Bersembunyi di belakang, pura-pura lemah makan harimau, kau laki-laki apa? Guo Hao, aku sudah memberitahu identitasku padamu. Sudah cukup menghargaimu, jangan lancang. Diam. Tuan Chu, lihatlah, sekarang kami berdua. Sudah bersujud minta maaf, kumohon. Kumohon lepaskan aku, besok pagi. Tidak, hari ini, malam ini juga kami. Akan segera pergi dari Hai Cheng, tidak akan mengganggu lagi. Tidak akan mengganggumu lagi. Apa kau bodoh? Cepat minta maaf. Katakan salah, cepat akui kesalahan. Akui. Tuan Chu, aku salah. Apa katamu? Aku bilang aku salah. Tidak dengar. Aku bilang aku salah. Semua. Menurut kalian, haruskah aku melepaskan mereka? Jangan dilepaskan. Aku MU Yi mewakili keluarga MU. Akan melarang permanen ayah dan anakmu mengusir dari dunia bisnis. Keluarga Zhao setuju. Tadi kamu masih satu tim denganku. Bawa mereka keluar. Sebarkan berita hari ini ke dunia bisnis, biarkan mereka tahu. Inilah akibatnya melawan Tuan Chu. Chu Lingfeng, kamu menipuku. Selesai. Baik. Sungguh naga yang bersembunyi keluar dari jurang, setelah lama bersembunyi akan terbang tinggi. Dunia bisnis Hai Cheng menyambut kehadiran Tuan Chu. Merupakan kehormatan kami, tapi setelah ini, Shangjing pasti tidak akan tinggal diam. Kita harus lebih waspada. Lau MU, kamu benar-benar berpikir, dengan memiliki kartu as kakak Chu, bisa melawan 4 keluarga besar? Nona Duan, apa maksudmu? Oh ya, kamu adalah putri keluarga Duan dari Shangjing. Kepentingan 4 keluarga besar ini semuanya terkait erat denganmu. Sekarang kamu mungkin ingin mewakili keluarga Duan untuk menyatakan perang pada kami. Aku hanya ingin melindungi kakak Chu. Aku tidak ingin kerja kerasnya selama belasan tahun. Sia-sia karena kalian berdua. Nona Duan, maksudmu? Aku bisa menebaknya, kamu bicara tentang 4 keluarga besar di Shangjing. Di belakangnya masih ada orang hebat.
Benar, di belakang 4 keluarga besar, memang ada orang lain. Dan identitasnya di luar bayangan kalian. Aku tidak ingin karena orang-orang seperti kalian menyeret kakak Chu ke dalam masalah. Pada dasarnya, kamu hanya ingin memberi kami pelajaran. Hari ini aku melihat kamu berdiri di sisi Tuan Chu. Aku baru bersikap sopan padamu. Tapi jika setelah kamu mengatakan ini, jangan salahkan aku jika langsung berbalik sikap. Kakak Chu, ikut aku kembali ke Shangjing. Nona Duan, pergilah sendiri. Dia sebagai pemegang kekuasaan grup Heijin. Juga penasihat utama keluarga MU, kenapa kamu menyuruhnya? Lagi pula dia memiliki dendam darah dengan 4 keluarga besar. Kamu mau menempatkan Tuan Chu di posisi apa? Kakak Chu, aku hanya ingin melindungimu. Chu Lingfeng, kalau kamu berani ikut dia, aku akan memandangmu rendah seumur hidup. Sudah. Aku punya urusan sendiri. Cepat katakan. Zian, aku tidak akan ikutmu kembali ke Shangjing. Kembalilah dan beritahu 4 keluarga besar itu, kalau mereka berani menyerang. Aku pasti akan menemani sampai akhir. Sudah, cepat pulanglah. Baik. Karena kamu sudah memutuskan, aku juga tidak bisa memaksa. Tapi jangan lupa, aku juga bagian dari 4 keluarga besar. Aku akan membuatmu kembali ke sisiku dengan sukarela. Tuan Chu memang mulia, kami pasti akan mencukuri. Kedepannya, dunia bisnis Haicheng akan bergantung pada Tuan Chu. Kakek, baru saja Duan Xian bilang. Orang di balik 4 keluarga besar, sepertinya kakek kenal. Aku baru menyadarinya dalam beberapa tahun terakhir. 4 keluarga besar ini berkembang sangat cepat. Di baliknya ada orang misterius, menurut sebutan dunia bisnis untuknya. Orang ini bernama tanpa nama. Kakek benar-benar tidak kenal? Tidak kenal. Bahkan 4 keluarga besar di Shangjing pun belum pernah bertemu dengannya. Yang lebih menakutkan adalah, orang ini sepertinya bersembunyi di Haicheng. APA? Lau MU, kamu tidak bercanda kan? Orang yang sangat berpengaruh ini, bagaimana bisa berada di Haicheng? Aku tidak bercanda, orang ini berada di lantai atas Central Plaza. Lantai atas Central Plaza? Bertarung? Dan lantai atas itu milik kakek. Bagaimana bisa kakek tidak tahu? Memang begitu. Tapi di lantai atas Central Plaza, ada sebuah ruangan yang tidak pernah dibuka untuk umum, dan kunci ruangan ini berada di atas tengah lantai atas. Kartu emas naga mulia yang tergantung baru bisa membuka ruangan ini. Aku sudah berada di sana selama puluhan tahun, tapi aku tidak punya hak untuk menyentuh benda ini. Hanya tanpa nama ini yang berhak membukanya. Tapi jika karena hal ini, Tuan tanpa nama terlibat, sebaiknya kita mencari strategi yang sempurna. Lau MU, tidak perlu khawatir, hadapi saja apa yang datang. Siapa yang berani melawanku pasti akan binasa. Sempa, bisa-bisanya Chu Lingfeng mengelabui kita. Aku menyerahkan keluarga Fang padamu, sungguh buta mataku. Saudara Fang, jangan kezar begitu. Generasi muda perlu tumbuh, wajar jika melakukan kesalahan kecil. Kesalahan kecil? Kalau bukan karena kecerobohan anak ini, bagaimana keluarga Fang bisa terpuruk seperti ini? Usaha besar hancur seketika, bagaimana aku bisa tenang? Kita 4 keluarga besar sudah bersahabat lama. Sekarang keluarga Fang dalam kesulitan, bagaimana bisa kita diam saja? Tenang saja. Sekarang terlihat, anak haram keluarga Chu memang berbakat. Sudah sampai di sini, mari kita undang tuan tanpa nama yang misterius itu. Aku sudah terikat kepentingan dengannya, dia tidak akan tinggal diam. Kakek Meng benar. Xian, kamu datang untuk menemuiku kan? Dasar pecundang, minggir dari sini. Yan Er, ada apa denganmu hari ini? Kamu terlihat tidak bahagia. Kakek, aku baik-baik saja. Hari ini aku datang karena ada permintaan. Bagaimana kalau urusan mengundang Tuan Muming diserahkan padaku? Yan Er, jangan main-main. Siapa bilang aku main-main? Sekarang 4 keluarga besar dalam kesulitan. Sebagai generasi muda, mana mungkin aku tinggal diam? Ingat, jenius di dunia ini tidak hanya Chu Lingfeng seorang. Yan Er, akhirnya kamu sadar. Kemampuanmu tidak kalah dengan siapapun. Chu Lingfeng tidak layak. Kalau begitu, percayalah sendiri ke Haicheng untuk menggandeng Wuming. Bawa si pecundang ini juga. Setidaknya dia bisa membantumu. Ya, bawa aku saja. Biar aku bisa menebus kesalahan. Chu Lingfeng, kamu milikku. Tidak ada yang bisa merebutmu. Aku akan menghancurkan semua kesombonganmu, lalu mengikatmu erat di sampingku. Tuan muda, banyak kejadian belakangan ini, jaga kesehatanmu.
Tidak apa-apa, mungkin ada yang membicaraiku. Ngomong-ngomong, ada temuan apa? Ada kabar dari mata-mata. Asisten MUHI, Meng Wan, terbang ke Shangjing tadi malam. Dia mungkin akan mengkhianati Hai Cheng. Selain itu, apakah gadis buangan keluarga Meng yang kamu sebutkan sebelumnya adalah dia? Penting atau tidak, dia hanya bidak kecil. Di papan catur, tidak bisa membuat banyak masalah. Di babak ini, aku masih unggul. Chuling Feng, cepat ke sini. Ada masalah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Tidak boleh? Direktur MU, aku buru-buru datang, ternyata hanya ini. Baiklah, aku beritahu kamu. Menurutku kita harus mencari Tuan Wuming dulu. Jika dia berada di pihak kita, maka Hai Cheng akan selamat. Itu tidak mungkin, dia punya hubungan kepentingan. Dengan 4 keluarga besar, mana mungkin dia mau menemui kita? Kita harus mencoba. Wah. Tuan Muda Chu, hebat sekali. Putri tetua MU yang dingin seperti es. Tidak disangka bisa kamu taklukkan secepat ini. Fang Tianhua, kenapa kamu lagi? Pelajaran terakhir belum cukup? Anjing sialan ini benar-benar sulit dihadapi. Zian, kenapa kamu bersamanya? Fang Tianhua itu orang seperti apa? Kamu tidak sadar dalam hati? Jangan asal tuduh, aku tulus pada Yan Er. Tidak sepertimu yang plain-plain. Chuling Feng, dengan siapa aku bersama? Apa urusanmu? Mencintai tapi tak bisa mendapatkannya. Mengalah dan memilih yang kedua. Apa maksudmu? Chuling Feng, di hadapan cinta. Kamu benar-benar bodoh. Yuan Jian, kita sama-sama perempuan. Aku mengerti perasaanmu, tapi menyakiti diri seperti ini benar-benar tidak sepadan. Siapa bilang tidak sepadan? Asal tujuannya tercapai, aku rela melakukan apa saja. MUHI, apa maksudmu? Yan Er ini sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dia sangat paham bagaimana aku memperlakukannya. Aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Dia tidak salah memilihku. Percaya diri itu baik, tapi takut akhirnya sia-sia. Zian, kita sudah berteman sejak kecil. Fang Tianhua ini orang yang tidak bisa diandalkan. Aku rasa kamu harus mempertimbangkan dengan matang. Karena kamu sudah membuat pilihan hari ini. Aku harap kamu tidak menyesal nanti. Yuan Jian, karena kamu memilih kembali ke keluarga. Maka mulai sekarang, kamu adalah musuhku dan Chuling Feng. Jika bertemu lagi, pasti akan saling membunuh. Bagus, itu yang kuinginkan. Pasti kalian datang ke alun-alun pusat hari ini untuk meminta Tuan Wuming turun gunung, kan? Tidak bisa begitu. Tuan Wuming dan kepentingan empat keluarga besar sudah terikat erat, dia tidak akan menemui kalian. Mengajaknya turun gunung? Itu mimpi di siang bolong. Benar, kami sudah janji dengan Tuan Wuming. Hari ini kami datang untuk memintanya turun gunung. Jadi lebih baik kalian pulang saja. Tuan Wuming tidak akan menemui kalian, Hai Cheng akan segera hancur. Keluarga MU dan Hei Jin akhirnya akan menjadi jiwa-jiwa yang terinjak di kaki altar dewa. Bagaimana ini, Chuling Feng? Jika Tuan Wuming benar-benar turun gunung, kita benar-benar tidak akan bisa melawan. Kamu pulang dan beritahu Pak MU, aku akan mengikuti mereka. Tunggu kabar dariku. Ternyata sudah terperangkap, semuanya sesuai rencana. Cheng Yan, sekarang giliranmu. Saya Duan Xian dari keluarga Duan, datang dari ibu kota. Mohon bertemu. Saya mohon bertemu. Tuan tanpa nama, kami adalah generasi muda dari 4 keluarga besar. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, kami datang untuk bertemu hari ini. Tuan tanpa nama. Fang Tianhua, kau benar-benar kasar. Kalau aku jadi tuan tanpa nama, aku juga tidak akan membukakan pintu untukmu. Chuling Feng, kau benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir. Siapa bilang aku tidak boleh datang ke sini? Apakah gedung ini milik keluarga Fang? Chuling Feng, aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kau dengan sengaja mengikutiku, jangan-jangan ingin menguping? Zian, baru beberapa hari tidak bertemu, kau sudah berubah total. Hanya saja aku sudah sadar, dulu aku rela menghabiskan 10 tahun hanya untuk tetap di sisimu. Tapi bagaimana perlakuanmu padaku? Sekarang, aku tidak akan lagi membuang waktuku untukmu. Duan Xian, sejak kecil, aku selalu menganggapmu seperti adik. Jangan lanjutkan. Sekarang kita sudah menjadi musuh. Kalau kau bilang pertarungan ini sampai mati, maka aku Duan Xian akan menemanimu sampai akhir. Sekarang baru menyesal? Sudah terlambat. Sudah kubilang sebelumnya. Hanya aku yang bisa memberikan kebahagiaan untuk Yan Er. Setelah 4 keluarga besar menghancurkanmu sepenuhnya, aku Fang Tianhua akan membuktikan bahwa aku jauh lebih hebat darimu. Fang Tianhua, by Saka Kau Diem? Bencana datang dari mulut. Masalahmu adalah terlalu banyak bicara.
Chuling Feng, kalau kau tahu diri, seharusnya kau minggir sekarang. Baik, aku bisa minggir. Lagi pula tuan tanpa nama juga tidak ada di kamar. Perlakak APA, seolah-olah kau punya mata X-ray. Kau jangan bermimpi menggagalkan rencana kami. 4 keluarga besar sudah mengalahkanmu sekali, pasti bisa mengalahkanmu lagi. Meminta tuan tanpa nama turun gunung sudah pasti terjadi. Kau jangan berharap bisa ikut campur. Kalau tidak percaya, silakan coba. Akila tanpa nama. Apa keperluan kalian mencariku? Ternyata dia benar. Tuan tanpa nama, Anda benar-benar tidak ada di kamar. Ini bukan penjara, mengapa aku harus selalu di kamar? Kalau tidak di kamar, lalu... Bagaimana kau membuktikan identitasmu? Siapa kau ini? Kamu berani meragukan aku? Fang Tianhua, kamu diam. Yan Er, tuan tanpa nama selalu misterius. Kita tidak bisa begitu saja mempercayainya. Bagaimana jika dia orang yang disuruh oleh Suling Feng untuk menyamar? Fang Tianhua, kamu memang pintar. Tapi aku tidak sebodoh itu, menyuruh orang menyamar sebagai tuan tanpa nama. Tak disangka, kalian dari 4 keluarga besar begitu meraguiku. Kalau tidak percaya, bisnis ini tidak bisa dilanjutkan. Pergilah. Tuan, tunggu sebentar. Maafkan kami tidak bermaksud meragukan Tuan. Tuan dan kepentingan 4 keluarga besar sangat terkait. Kami hanya takut dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami harus berhati-hati. Baik, kalian lulus tesku. Tak disangka, generasi penerus 4 keluarga besar masih punya otak. Kartu emas naga mulia hanya ada 1 di dunia. Ini adalah satu-satunya kunci untuk membuka pintu ini. Sekarang kalian percaya padaku, Yan Er? Hanya Tuan tanpa nama yang berhak menggunakan kartu ini. Dengan munculnya kartu emas, kami tentu percaya pada Tuan. Pasti Tuan sudah tahu maksud kedatangan kami, kan? Tidak perlu banyak bicara, aku sudah tahu. 3 hari lagi, lantai atas Central Plaza akan dibuka sepenuhnya. Aku juga tidak keberatan menjadi penengah. Kalian boleh pergi. Rencana besar sudah berhasil, Yan Er. Sekarang kita bisa tenang. Lehate Khan, sudah kubilang kamu tidak akan menang. Fang Tianhua, jangan terlalu sombong. Belum tentu siapa yang menang. Sudah seperti ini masih keras kepala. Tidak apa. 3 hari lagi akan ketahuan. Oh iya. Keluarga MU sepertinya akan segera bermasalah. Entah, apakah MUI bisa melewati ini? Apa katamu? Kalian mau apa? CEO MU sedang sibuk. Tidak menerima tamu. Kamu Miyuhi. Cantik dan percaya diri. MU Dakian punya cucu yang hebat. Benar. Jika aku tidak salah tebak, kalian adalah para ketua 4 keluarga besar? Tiba-tiba datang hari ini. Yuhi kurang siap menerima. Silakan duduk. Tiba-tiba datang hari ini. Ada apa? CEO MU, kami para tetua datang sendiri. Ini membuktikan kesungguhan kami. Aku akan langsung saja. Silakan. Aku Yuhi tidak pernah berbasa-basi. Bagus, Nona. Kami berempat sebenarnya adalah teman lama kakekmu. Sekarang demi seorang anak muda, kita sampai tegang seperti ini. Bukankah ini merusak martabat kedua belah pihak? Kalau menurut pendapat kalian semua, seharusnya bagaimana dengan Yuhi? Tuan Miu. Sekarang keluarga MU melindungi si pembuat onar. Bisa-bisa kalian terkena imbasnya. Benar. Grup MU sudah berpuluh tahun berakar di Haicheng. Kalau sampai hancur karena seseorang yang tidak ada hubungannya dengan MU, sungguh tidak worth it. Oh begitu. Maksud kalian semua sudah saya pahami. Ternyata memang saya yang salah. Anak muda yang sadar dari kesalahan, itu bagus. Kakekmu pasti akan bangga padamu. Bagus, masih bisa diajar. Si Chu itu bagi keluargamu. Jelas seperti bom waktu. Piuen dia. Itu pilihan yang paling tepat. Kapan saya bilang akan membuang Tuan Chu? Nona, maksudmu apa ini? Saya hanya bilang MU Yuhi melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah seharusnya tidak perlu bersikap sopan pada kalian. Nona, hanya karena kamu cucu MU Dakian. Kami baru mau merendahkan diri untuk berunding. Ini Haicheng, ini grup MU. Saya hanya menghormati kalian berempat sebagai sesepuh. Jadi belum mengusir kalian. Saya menghormati kalian. Jangan coba-coba sentuh batas kesabaran saya. Nona, apa kamu mengancam kami? Bukan ancaman. MU Yuhi mungkin belum berpengalaman. Tapi meski harus mempertaruhkan nyawa, kalian tidak akan bisa keluar dengan selamat.
Anak muda ini sangat sombong. Dan sangat konyol. Tunggu saja sampai keluarga MU hancur. Baru kamu akan sadar betapa bodohnya keputusanmu hari ini. Bisnis bukan bicara bisnis, malah main-main dengan moral dan pertemanan. Rupanya Chu Lingfeng ini benar-benar sudah memabukkanmu. Kalau berani, silahkan coba. Tidak tahu diri, kakekmu menyerahkan grup MU padamu. Itu jelas sebuah kesalahan. Maaf, saya khawatir akan mengecewakan kalian semua. Ini justru keinginan kakek saya. Chu Lingfeng akan kami lindungi sampai mati. Omong kosong. Dia tidak akan bisa kamu lindungi, apalagi keluarga MU. Aku tahu kalian 4 keluarga besar punya pengaruh besar. Kali keluarga MU sudah berdiri selama 50 tahun. Kami bukan mainan yang bisa kalian perlakukan semaunya. MU Yuhi, pasti kamu tidak asing dengan ini. Aku sudah menguasai rahasia inti keluarga MU. Kuma perlu jerakan yari, keluarga mu akan hancur berantakan. Kenapa flash disk ini ada di tangannya? Direction Mew. Kehancuran keluarga MU sudah ditakdirkan. Mengwan, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Aku pikir aku tidak pernah menyia-nyiakanmu. Jangan-jangan kamu yang mengkhianatiku? Apa yang mereka berikan padamu? Direktur MU, ini semua karena kamu terlalu ceroboh. Kerja bagus, Mengwan. Kamu memang pantas jadi keturunan keluarga Meng dari Shangjing. Kamu berasal dari keluarga Meng? Benar, meskipun aku cuma anak yang dibuang. Tapi selama ini aku terus berusaha. Hanya menunggu kesempatan. Saat keluarga MU hancur, aku bisa kembali menjadi putri keluarga Meng. Mengwan, mereka hanya memanfaatkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan sampai terbuang ke Haicheng. Jangan dengarkan omong kosongnya. Wan Er, kamu adalah cucu kesayangan kakek. Kakek tentu tidak akan percaya omongannya. Kembali ke keluarga Meng selalu menjadi mimpiku. Semuanya sudah dalam genggaman kita. MU Yuhi, untuk seorang anak muda. Kamu rela berkorban seperti ini, pantaskah? Bagus. Sangat bagus. Aku tidak menyangka kalian merencanakan ini sedalam itu. Aku terlalu lengah. Flash disk ini berisi semua rahasia bisnis keluarga MU. Dan kami sudah menyiapkan rencana sempurna untuk keluarga MU. Direktur MU, menyerahlah. Kalau kamu tunduk sekarang, mungkin aku bisa memohon ampun ke kakek. Nanti tidak hanya keluarga MU bisa diselamatkan. Kami juga akan mengembalikan keluarga MU ke posisi teratas di dunia bisnis Haicheng. Diam kau. Kamu yang licik dan mengkhianat demi keuntungan. Tidak pantas bicara denganku. Kalau begitu, kami juga tidak perlu lagi berbaik hati. Wan Er, ayo lakukan. Lakukan aksinya. Buat keluarga MU bangkrut. Aku ingin melihat hasilnya sekarang juga. Nona Castle. Keluarga MU sebenarnya punya kesempatan emas untuk langsung sukses. Tapi hancur di tanganmu. Sayang sekali, sayang sekali. Kakek Duan, simpan saja wajah munafikmu itu. Hidup matinya keluarga MU bukan urusan kalian. Sudah 10 tahun. Aura si Chu kecil semakin kuat saja. Ternyata meminta Tuan Wuming turun gunung adalah keputusan yang tepat. Menghadapi orang genius seperti ini, kita tidak boleh. Keempat kakek ini memang panjang umur, aku tidak akan pernah lupa. Dosa besar yang kalian lakukan pada orang tuaku, kali ini. Kita selesaikan semua dendam lama dan baru sekaligus. Si Chu kecil, akhirnya kau muncul juga, sudah 10 tahun tidak bertemu. Pasti sudah banyak kemajuan, ya? Kakek Duan, tidak perlu basa-basi antara kita. Kehadiranku kan sesuai dengan keinginanmu. Anak muda, surga ada jalan kau tidak mau lewat, neraka tidak ada pintu kau malah masuk. Lucu, kalian para kakek tua. Masih sama liciknya, tidak berani menyerangku langsung. Malah mengincar orang lain. 4 keluarga besar memang tidak berubah sedikit pun. Lalu bagaimana? Hadapi segala perubahan dengan keteguhan. Cukup untuk menghadapi anak kecil seperti kau. Benar-benar tidak kapok. Apa kalian lupa 10 tahun yang lalu? Ketakutan di bawah kendaliku? Jangan bahas lagi masa lalu. Keluarga Chu dulu sehebat apapun, sekarang sudah kami usir sampai mengungsi ke negeri orang. Benar. Dulu aku kalah karena terlalu naif. Percaya omong kosong kalian, dulu dengan satu tenagaku. Aku bawa seluruh keluarga Chu ke puncak kejayaan. Kalau bukan karena kalian yang main belakang. Keluarga Chu sudah menyatukan dunia bisnis. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu mudah percaya orang. Shangjing tidak akan pernah membiarkan satu keluarga mendominasi. Kau dulu terlalu radikal,
ITU memo tong jalan kami. Aku kira Chu Lingfeng menjadi korban, ternyata alasannya. Soal ini, Jadi, yang berpikiran seperti itu kalian. Salahku karena dulu terlalu baik hati, tidak membasmi kalian sampai habis. Bicara seenaknya. Sampai sekarang, tidakkah kau merasa sudah terlambat? Tentu tidak terlambat. Tapi kalian sudah tua, aku akan membuat kalian mati dengan penuh penyesalan. Chu, meskipun kau genius. Situasimu sekarang bisa apa terhadap kami? Aku tahu. Bisnis internasional hitammu cukup besar. Tapi dibandingkan dengan 4 keluarga besar kami, hanya seperti anak kecil bermain dengan raksasa. Kalau kalian begitu yakin, pasti grup MU sudah jadi milik kalian, ya? Jangan bicara dengan nada sarkas, MU hanya satu. Tidak cukup untuk kami pedulikan. Wan. Bagaimana keadaannya? Sudah selesai? Meng Wan, aku bertanya padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kek, grup MU tidak terkena dampak. Justru keluarga Meng yang menderita kerugian besar. APA, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak mengerti. Ini pasti ulah Chu Lingfeng di belakang layar. Dialah yang mengatur segalanya. Meng Wan, baru sekarang kau sadar? Bukankah sudah terlambat? Semua kejadian hari ini, semua sudah kuduga. Termasuk pengkhianatanmu terhadap grup MU. Chiu. Bagaimana kau bisa merencanakan sejauh ini? Inilah alasan mengapa kalian tidak bisa menahanku dulu. Meng Wan, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek, aku benar-benar tidak tahu. Semua data di flash disk itu asli. Aku tidak membohongimu. Benar, aku yang mengatur semuanya. Hanya saja aku mengganti isi flash disk sebelumnya. Yang kalian dapatkan adalah data palsu. Aku sedang menjalankan rencana balik. Menghancurkan keluarga Meng sangat mudah bagiku. Pantasan saat perayaan, kau muncul di kantor. Rupanya semua ini sudah kau rencanakan. Meng Wan, bagaimana kau berani mengucapkan kata hina? Aku heran. Kenapa kau tidak datang ke pesta itu? Rupanya kau sudah bekerja untuk mereka sejak lama. MU Yuhi, jika bukan karena pria ini muncul, aku pasti sudah berhasil. Chu Lingfeng, kenapa kau merusak rencanaku? Menghancurkan harapanku? Harapan datang dari diri sendiri, bukan dengan menghancurkan orang lain. Saat aku muncul hari itu, aku sudah memberimu kesempatan. Rupanya kau sudah tahu identitasku. Aku ternyata hanya jadi pionmu. Kamu salah. Gak ada yang lahir langsung jadi pion. Cuma sikap keras kepalamu yang ngerugiin kamu sendiri. Kamu aja gak sayang diri sendiri. Gimana mau dapat hormat dari orang lain? Chu Lingfeng, kamu benar-benar pembawa sial. Awas. Keluarin dia dari sini. Gimana, para tua-tua? Sudah satu orang yang keluar. Mau lanjut melawan aku? Kakap lisik karamu, Chu. Jangan sangka kami nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Soal Yan MR Anonymous sudah berhasil diundang. 3 hari lagi kita lihat hasilnya. Ajalmu sudah dekat. Oke kalau begitu, aku tunggu saja. Kita pergi. Tuan Duan, jangan tinggalin aku. Bawa aku ikut, aku mohon. Aku masih bisa berguna. Barang nggak berguna. Beijing nggak butuh sampah kayak kamu. Pergi sana. Meng Wan, sekarang kamu bukan orang MU lagi. Cepat pergi. CEO MU, kasih aku kesempatan lagi. Meng Wan, jaga sedikit harga dirimu. Pak Chu, CEO MU selalu dengerin kamu. Tolong bicarain yang baik-baik untuk aku. Kesempatanmu sudah habis. Chu, Katanya, and dalam sebenarnya di Black Gold International. Sekarang keluarga Beijing datang dengan gencar. Apa rencana Black Gold International? CEO Chu, baru saja 4 keluarga besar. Lancarkan serangan gencar ke grup Anda. Sekarang Black Gold boros uang dengan cepat banget. Sampai kapan Black Gold bisa tahan? Semuanya, Black Gold adalah wajah bisnis high-tech. Kami nggak akan dikendalikan Beijing. Perkiala pada Pak Chu dan Black Gold International. Kalau gitu, saya mau tanya CEO MU. Dulu musuh, sekarang jadi partner. Apa Anda dan Pak Chu sudah jadi kekasih?
Enggak. Betul. Kami memang sudah jadi kekasih. MUUH, ngomong apa sih? Kalau nggak mau ribut, ikutin aja. Kalau gitu, bagaimana dengan Nona Duan Xian? Yang selalu cinta mati pada Pak Chu. Sekarang kamu sudah punya yang baru. Bagaimana dengan Duan Xian? Bagaimana kita menjelaskannya? Kenapa kalian tidak tanya Duan Xian saja? Dia kan berdiri di sana. Aku orang Duan, sudah pasti berseberangan dengan kalian. Hai Cheng cepat atau lambat akan jadi milik 4 keluarga besar. Bahkan denganmu di sini, kami tetap punya peluang menang. Kalau tidak percaya, tunggu saja 3 hari ke depan. Jadi, serangan bisnis ini, kau yang melakukannya? Aku ingin kau kembali ke sisiku dengan sukarela. Duan Xian, kau benar-benar gila. Cinta berubah jadi benci. Sampai membuatmu begitu terdistorsi. MUUH, jangan senang dulu, kebahagiaanmu tak akan lama. Kau akan segera tahu bagaimana rasanya. Dicuri orang yang dicintai. Baik, aku tunggu. Oh ya, Tuan Zeng dari Central Plaza. Sudah tahu kabar Tuan tanpa nama turun gunung. Dan sedang buru-buru menuju Hai Cheng. Artinya, kalian dapat 1 musuh lagi. Tolong sampaikan padanya, dalam 1 menit. Aku akan muncul di depannya. Latihan 1000 hari. Akhirnya giliranku tampil. Chuling Feng, situasinya sudah genting begini. Kok masih sempat istirahat? Jangan-jangan kau benar-benar menyerah? Panik buat apa? Zheng Yun ini jarang keluar, tidak peduli urusan dunia. Tiba-tiba muncul bikin masalah. Kalau dia benar-benar ikut campur, kita benar-benar tidak punya harapan. Tuan muda sudah sampai, Direktur MU. Dari tadi aku dengar kau membicarakan keburukanku. Saya Kansas kan? Zheng Yun, kau datang sekarang. Jangan-jangan mau menantang lebih awal? Direktur MU, jangan asal bicara. Tuan muda ada di sini, mana berani aku. Apa maksudmu Tuan Muda? Apa yang kau bicarakan? Hamba Zingyun memberi salam pada Tuan muda. Chuling Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Zheng Yun adalah bekas anggota keluarga Chu. Hanya saja selama ini ditempatkan di Hai Cheng, jarang yang tahu. Ya, baru-baru ini dengar banyak kejadian di dunia bisnis Hai Cheng. Sepertinya kali ini memanggilku, pasti ada yang mau disampaikan. Benar, aku ingin kau menciptakan ilusi. Nilai Black Gold menyusut. Itu mudah, tapi sepertinya tidak perlu lagi. Serangan bisnis ini tidak terlalu serius. Dilihat dari skala Heijin sekarang, ini seperti mainan anak-anak. Zheng Yun kali ini bermain dengan keluarga Duan. Walaupun Heijin punya banyak uang, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Duan, kan? Tuan muda, jangan kamu bilang memberitahu CEO mu tentang ini? Kamu lagi ngomong apa diam-diam? Banyak bacot. Bisa atasi atau tidak? Kalau bisa, segera atur. Atur media dan buzzer PR. Ubah arah opini secepat mungkin. Butte ilusi Heijin International sedang sekarat. Dalam 20 menit, seluruh dunia bisnis harus tahu. Zheng Yun, teknik pemalsuanmu. Semakin profesional saja. Ini berkat didikan Tuan Muda. Strategi balas dendam Tuan Muda. Sangat brilian. Dalam 3 hari, walaupun mereka habiskan seluruh tenaga, tidak akan bisa ungkap kebenaran di baliknya. Seperti belalang sembah menangkap jangkrik, burung gereja menunggu di belakang. Sekarang, siap-siap makan enak. Sudah siap semua? Hari ini jangan sampai ada kesalahan lagi. Kalau tidak, keluarga Fang akan benar-benar diusir. Dari jajaran 4 keluarga besar. Tenang, kakek. Kali ini, aku pasti pilih nama baik keluarga Fang. Bagus. Asal kamu tidak terima perdamaian Hai Cheng, maka Tuan tanpa nama juga tidak punya alasan untuk tidak berpihak pada Shang Jing. Asal dia mau bertindak, Chu Lingfeng pasti tidak bisa kabur. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Jangan-jangan sudah tahu hasil akhir hari ini. Hati tidak enak? Fang Tianhua, kamu tahu tidak kalau kamu sangat menjengkelkan? Chu, sebelumnya keluarga Fang lengah. Baru kamu bisa manfaatkan celah. Kedepannya kamu tidak akan beruntung lagi. Kalau begitu, si tua Fang lebih pintar. Kalian hanya pion di tangan keluarga Duan. Kalau tidak, kenapa sebelumnya mengirim Fang Tianhua? Si idiot ini untuk hadir sendirian? Kurang ajar. Jangan adu domba. Adu domba? Baik, aku tanya kalian. Kenapa pemimpin keluarga Shang Jing? Bukan kalian tapi keluarga Duan? Situasi keluarga Fang sekarang adalah kesalahanku. Tanpa keluarga Duan, bagaimana kami bisa bangkit kembali? Kalau begitu, aku tidak mau bicara banyak lagi.
Jangan bicara begitu muluk-muluk, kelakuanmu seperti apa? Kita semua sudah tahu, tak usah pura-pura baik di sini. Kalau begitu mari kita lihat, kalian yang ikut keluarga Duan hari ini akan berakhir seperti apa. Bucket Chew. Menggunjing di belakang orang, kebiasaan ini tidak baik. Hari ini aku akan mengajarimu apa itu aturan, mewakili orang tuamu. Tua-tua keladi. Tuan Duan, usia Anda sudah sepuh. Sebaiknya Anda mengumpulkan karma baik untuk masa depan Anda sendiri. Di depan banyak orang seperti ini, membuka luka orang. Bukankah ini agak keterlaluan? Keterlaluan? Kalau bukan karena sikap keras kepala bocah Chu dulu, mungkin keluarga Chu masih bisa diselamatkan. Kami juga tidak akan mengepung dari segala penjuru, pada akhirnya. Dia sendiri yang menghancurkan keluarga Chu. Kakek, jangan bahas masa lalu lagi. Kakak Chu. Tidak, Chu Lingfeng sekarang sudah terpojok ke ujung tanduk. Perkataanmu terlalu kejam, merusak reputasi keluarga Duan. Yan kamu membelanya? Ayah Yanner. Orang seperti ini tidak layak dikasihani. Aku tentu tahu, aku datang hari ini untuk menyelesaikan semuanya dengannya. Duan Xian, aku sarankan kamu berhenti sekarang masih belum terlambat, aku jamin. Apapun yang terjadi pada keluarga Duan hari ini, hidupmu ke depan tidak akan terpengaruh. Kembalikan perkataanmu itu padamu. Asalkan kamu berhenti sekarang. Keluarga Duan bisa memberimu jalan hidup. Bagus, inilah cucu perempuanku yang baik. Bucket Chew. Omong kosongmu kuingat, ingin membalikkan keadaan. Mimpi di siang bolong, dia hanya meronta-ronta sebelum mati. Sekarang kita sudah menyebar jaring di segala penjuru. Piurang dalam sangkar ini. Hari ini jangan harap bisa terbang keluar. Burung dalam sangkar. 10 tahun lalu kalian juga bilang begitu. Tapi akhirnya aku bisa melarikan diri. Chu Lingfeng, bukan hanya kamu yang sudah berubah. Meski kamu menang 2 ronde, tapi kamu tidak mungkin menang. 3 hari lalu, bisnis kalian mendapat serangan besar. Kamu tidak mungkin bisa membalikkan keadaan, kabar dari luar sekarang. Sudah tersebar luas, Black Gold International MU. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Jika sampai Tuan tanpa nama turun tangan, nasibmu akan lebih tragis lagi. Kali ini tidak hanya akan menghancurkanmu, orang di sampingmu ini, termasuk semua kekuatan di dunia bisnis Haicheng, akan dikuburkan bersamamu. Baik, kalau begitu, mari kita lihat nanti. 4 keluarga besar kali ini benar-benar serius. Jika Tuan Chu benar-benar kalah, kemana kita harus pergi? Apa lagi yang bisa dilakukan? Menang, semuanya beres. Kalah, kita hancur. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Dunia bisnis Haicheng tidak selemah yang dibayangkan. Karena kita telah memilih Tuan Chu, maka percayalah dia memiliki kartu as yang cukup untuk membuat kita tak terkalahkan. Karena kita sudah naik kapal ini, kita harus percaya pada Tuan Chu. Kepercayaan yang cukup. Kakek, kenapa Anda datang? Beberapa teman lama datang dari Shangjing. Aku, MU Dakian, sebagai orang Haicheng, harus menjamu dengan baik. MU Dakian, monster tua ini, akhirnya muncul juga. Sudah puluhan tahun, kau masih sama, bersembunyi di sudut, menguasai satu wilayah. Tapi akhirnya diturunkan oleh seorang pemuda. Apakah hatimu benar-benar tenang? Hahaha. Saudara Duan, mengapa berkata begitu? Setiap generasi punya bakatnya sendiri. Dunia bisnis kita punya penerus, kita harus bersyukur. Mudachian, tak kusangka kau sudah tua. Semangatmu juga hilang. Kakekku mulai dari nol, sudah menjadi legenda di satu wilayah. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan kalian yang mewarisi bisnis turun-temurun. Tapi kalau bicara soal mengenali orang, mungkin semua yang hadir di sini tidak bisa menandingi kakekku. Mengenali orang? Ternyata Haicheng benar-benar tidak punya bakat. Chu Lingfeng, kali ini kau harus sadar. Seberapa besar kemampuanmu? Dengarkan baik-baik. Hari ini impact keluarga besar berkumpul di Haicheng. Ini kehormatan besar bagi dunia bisnis Haicheng. Jika kalian bijak, lihatlah situasi dengan jelas. Yang mendukung kami akan maju, yang melawan akan hancur. Chu Lingfeng, tidak semua orang seperti kau yang tidak tahu diri, menabrak batu dengan telur. Jagoan Duan. Fang Tianhua, sampai hari ini, aku baru menemukan kelebihanmu. Dalam hal menghasut orang, kau memang punya kemampuan. Mereka hanya membuat pilihan yang tepat. Jadi sekarang, apakah ada yang ingin mengubah pikiran? Karena kalian semua sudah punya pilihan sendiri. Aku harap kalian tidak akan menyesal nanti. Siapapun yang berdiri di belakangku, Chu Lingfeng,
Di masa depan, aku tidak akan mengecewakan. Ada waktu untuk bicara omong kosong di sini. Lebih baik pikirkan nasibmu sendiri. Aku, Su Lingfeng, berani mengatakan ini. Maka pasti akan kutepati. Chu Lingfeng, harap kau pertimbangkan baik-baik. Mulai sekarang, keluarga Duan tidak akan lagi berbaik hati. Kata-kata yang sama ku kembalikan padamu. Latar belakang Chu Lingfeng. Bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya paham. Apalagi kalian? Tak perlu banyak bicara, sebentar lagi akan jelas. Baik, Tuan Chu. Aku sudah setengah umur. Meski sudah tua renta. Tapi tidak masalah untuk ikut gila bersamamu. Hari ini, bahkan jika harus mempertaruhkan keluarga MU, aku akan membuka jalan bagi Tuan Chu. Sayangnya, usaha keluarga MU akan sia-sia. Apa kabar semuanya? Tuan tanpa nama sudah datang, Chu Lingfeng. Kau selesai. Lantai atas Central Plaza sudah lama tidak seremai ini. Hormat kepada Tuan tanpa nama. Tak perlu sungkan, aku hadir kali ini. Hanya ingin menjadi penengah. Jika tidak ada kesepakatan, aku akan memilih salah satu pihak. Chu Lingfeng. Beraninya kau tidak menghormati Tuan tanpa nama. Mengapa aku harus tunduk padanya? Sikap kamar dagang Hai Cheng sudah jelas. Chu Lingfeng ini sama sekali tidak menghargai Anda. Tidak menganggap pertemuan ini penting. Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Menurutku, orang ini harus dihukum berat. Tuan tanpa nama, apa yang kau lakukan? Kereza. Yang tidak menghargaiku adalah kau. Beraninya kau mengajariku? Tuan tanpa nama aku. Aku mana berani mengajari Anda, sekuat apapun keberanianku. Aku tidak akan menyuruh-nyuruh Anda. Menyuruh-nyuruh? Bagus. Kau lihat impact keluarga besar ini. Semakin sombong. Maaf. Tuan tanpa nama, dia tidak bisa bicara. Jangan dengarkan anjing ini. Tuan tanpa nama, mungkin ada salah paham. Aku tidak bermaksud menyinggung Anda. Diam kau, anjing. Apa yang kau tertawakan? Kau bilang pantas. Diajari oleh Tuan tanpa nama. Pantas disebut anjing. Aku tidak sehina kau. Sudah dipukul masih membela orang. Kurang ajar kau, Chu. Tuan tanpa nama ada di sini. Tapi kau terus menghina. Tak perlu aku turun tangan. Tuan tanpa nama akan menghancurkanmu dan mengusirmu dari dunia bisnis. Tuan tanpa nama sebenarnya bermaksud baik dengan menggempalkan kita di sini. Memberi sedikit ruang gerak bagi kalangan bisnis Hai Cheng. Tak disangka kau sama sekali tidak menghargai. Benar. Kami sudah terbiasa dengan sikapmu yang semena-mena ini. Tapi Tuan tanpa nama ini berada di tingkat yang bagaimana? Mana mungkin dia mentolerir orang sembrono sepertimu? Suruh aku menghormatinya? Kalian bercanda apa? Aku Su Lingfeng hanya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Tidak akan pernah bersujud kepada hal duniawi manapun. Apalagi identitasnya sudah jelas ku ketahui. Chu Lingfeng, apa yang kau katakan? Meski kita belum tentu bersekutu dengan Tuan tanpa nama. Tapi tak perlu juga bermusuhan dengannya, ini hanya akan membuat kita terlihat lebih pasif. Gadis kecil, diamlah dan jangan ganggu Tuan Chu. Jangan terlalu khawatir. Aku Su Lingfeng bertindak, mana mungkin sembrono. Chu Lingfeng, aku sarankan kau pikirkan baik-baik sebelum bicara. Wajah asli Tuan tanpa nama, bahkan aku belum pernah melihatnya. Berani-beraninya kau bicara sembarangan di sini. Kurasa dia hanya mengada-ada. Semakin melawan, akhirnya akan mati semakin mengenaskan. Tuan tanpa nama. Menurutku, sudah saatnya semua ini berakhir. Kalangan bisnis Hai Cheng sama sekali tidak menganggapmu, tak termaafkan. Sudah waktunya mereka musnah, benar. Pemenang terakhir hanya bisa kita. Baik. Maka aku akan membuat 4 keluarga besar kalah. Tuan tanpa nama, apa maksud Anda? Maksud literalnya tidak mengerti. Tuan tanpa nama? Jika sebelumnya anak durhaka ini salah bicara, aku suruh dia berlutut minta maaf padamu. Jangan sekali-kali bercanda dengan hal seperti ini. Tuan tanpa nama, ini salahku, telah menyinggung Anda. Aku minta maaf. Tuan tanpa nama ini, kenapa tiba-tiba mengalahkan? Salahnya keempat keluarga besar. Ini mungkin lagi-lagi strategi brilian Tuan tanpa nama. Ku bilang, inikah sandaran yang kalian maksud? Tidak terlalu bisa diandalkan juga. Permainan ini tidak akan berakhir begitu saja, kan? Itu pasti sangat membosankan. Bucket Chu. Apa urusanmu dengan ini? Tuan tanpa nama hanya memberi kami hukuman ringan. Tidak bilang akan membantu kalian, benar, bagaimanapun juga. Tuan tanpa nama adalah orang di belakang impact keluarga besar kami. Bagaimanapun juga, tidak mungkin membantu pihak luar. Sungguh lucu. Siapa bilang tanpa nama adalah orang 4 keluarga besar kalian? Tuan tanpa nama, aku tahu kau masih marah. Jika kau punya permintaan, sampaikan saja. Kami pasti patuh. Pasti patuh. Baik, kalau begitu aku suruh kalian bunuh diri. Bunuh diri? Tuan tanpa nama, kau tidak serius kan? Bukankah sebelumnya kalian bilang, selama aku mengajukan
Kalian akan lakukan? Sekarang kenapa tidak? Tuan tanpa nama, aku masih tidak mengerti. Kau mendukung kami dari belakang selama bertahun-tahun, kepentingan kami. Cherry Cat Erat, sekarang kau suruh kami hancurkan diri sendiri. Bukankah itu seperti memotong lengan sendiri? Jadi kalian juga tahu. Rasa sakit diperlakukan seperti ikan di talenan. Tuan tanpa nama, APA maksudmu? Kami 4 keluarga besar. Selama ini tidak pernah kikir memberimu keuntungan. Sampai sekarang. Kau tidak berniat berkhianat kan? Fang Tianhua. Tak disangka kau bisa mengetahuinya. Kau semakin pintar saja, Tuan tanpa nama. APA ini benar? Anak ini memberimu keuntungan berapa banyak? Sampai kau tinggalkan kami 4 keluarga besar? Keuntungan? Tentu saja dia memberiku keuntungan. Bahkan nyawaku ada di tangannya. Tanpa nama, sudah saatnya kau memperkenalkan diri pada semua orang. Hormat pada Tuan Chu. APA? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Direktur Cheng. Kau ternyata adalah Tuan tanpa nama. Tuan Chu, tak kusangka kau bisa menipu semua orang. Dengan trikmu, aku memang curiga. Tapi tetap terkejut. Jika tidak salah tebak, kau masih punya pertunjukan bagus selanjutnya. Tentu saja. Ini baru awal. Pertunjukan utama harus disimpan untuk akhir. Aku sampai dipermalukan oleh pelayan keluarga Chu. Fang Tianhua, kau pantas menerimanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah di balik 4 keluarga besar kami adalah keluarga Chu? Tidak mungkin, mustahil. Benar, Tuan tanpa nama ini pasti palsu. Atas dasar apa kau bilang dia palsu? Kau punya bukti? Tentu. Saat kami pergi menemui Tuan tanpa nama dulu, Chu Lingfeng mengikuti dari belakang. Dia sudah tahu pakaian dan penampilan Tuan tanpa nama. Jadi hari ini dia memainkan sandiwara ini. Tujuannya untuk mengacaukan pandangan. Benar, kau benar. Chu Lingfeng, kau benar-benar tidak tahu malu. Kalian benar. Aku selalu ingin mengingatkan kalian. Hari itu, di antara kami berempat, ada seseorang bernama Tuan tanpa nama. Apa katamu? Aku akui, aku bukan tanpa nama. Tapi tanpa nama yang sebenarnya adalah Tuan Chu. Chu Lingfeng, berapa banyak lagi rahasia yang kau sembunyikan dariku? Bukankah kau sudah mengetahuinya sejak lama? Kalau begitu, aku juga tidak tahu kalau kau adalah Tuan tanpa nama. Mengapa aku harus mempercayaimu? Hanya ini yang bisa kukatakan, percaya atau tidak, kalian semua tidak akan bisa mengalahkan Tuan muda kami. Hanya ini yang bisa kukatakan? Kami tidak akan percaya. Kecuali kau bisa menunjukkan bukti yang nyata. Ya, dan juga kartu Mas Dragon, hanya Tuan tanpa nama yang asli, yang bisa mengambil kartu ini. Kau bilang kau adalah Tuan tanpa nama, maka ambillah kartu ini di depan semua orang. Dan buktikan pada kami. Tentu saja tidak bisa. Pemilik Central Square, Zheng Yun. Kabarnya di dunia bisnis, hanya CEO Zheng sendiri yang pernah bertemu dengan Tuan tanpa nama. Kali ini, lihat bagaimana kau bisa mengelak lagi. CEO Zheng, akhirnya kau datang. Di sini ada orang yang mengaku sebagai Tuan tanpa nama, bahkan 2 orang. Kau harus memberikan kesaksian untuk kami. Berani sekali ada orang yang berani mengaku sebagai Tuan tanpa nama. Aku ingin melihat siapa dewa palsu ini. Zheng Yun, kau datang agak terlambat. Hidangan utama selalu menunggumu. Jangan berpura-pura, Chu Lingfeng. Baru saja CEO Zheng sudah menjelaskan dengan jelas. Kau tidak bisa mengambil kartu ini sudah bukti yang paling kuat. Kau penipu yang tidak tahu diri. Aku memang pernah mengatakan, dia tidak bisa mengambil kartu Mas Dragon ini, tapi aku tidak pernah mengatakan, dia bukan Tuan tanpa nama yang asli. CEO Zheng. Leluconmu ini keterlaluan. Bagaimana kau bisa membuktikan Chu Lingfeng adalah tanpa nama? Apakah kalian berdua diam-diam sudah berkomplot? Kau berani meragukanku? Jangan lupa, ini adalah Central Square, ini wilayahku. Jika tidak ingin tinggal, aku akan segera meminta orang untuk mengantarmu pergi. CEO Zheng, jelas-jelas kau baru saja mengatakan, orang ini tidak bisa mengambil kartu Mas Dragon. Itu artinya dia bukan Tuan tanpa nama. Benar sekali. Kartu emas ini, aku hanya menyimpannya sementara. Tuan tanpa nama, untuk keamanan, dia memberikan otorisasi kartu ini padaku. Artinya, di dunia ini, selain aku, tidak ada lagi yang bisa mengambil kartu emas ini. Hari ini, aku akan menunjukkan pada kalian. Siapa sebenarnya pemilik kartu emas ini? Tuan muda, silakan terima kartunya. Apa Tuan muda? Chu Lingfeng, apa hubunganmu dengannya sebenarnya? Duan Xian. Sekarang situasinya sudah jelas, kamu masih tidak mau menyerah? Aku mengerti, ternyata dia adalah orang Chu, yang selalu ditempatkan di Haicheng sebagai mata-mata. Chu Lingfeng ini sudah memperdaya kita semua. Duan, apalagi yang ingin kau katakan? Sampai saat ini, kartu truf terbesar kalian sudah masuk dalam rencana Chu Lingfeng.
kalian 4 keluarga besar sudah kalah. Tak disangka, orang yang selama ini bersembunyi. Di balik 4 keluarga besar, ternyata anak ini. Kita akhirnya tak bisa lari dari takdir. Tak bisa lepas dari kendali keluarga Chu. Dengan kalian, pantaskah menyebut nama keluarga Chu? Jika bukan karena fitnahan kalian yang menghancurkan keluargaku. Aku sekarang bukan manusia, bukan hantu. Semua karena kalian. Aku merencanakan selama 10 tahun, menunggu hari ini. Nah, ini semua salahmu, kehadiranmu mengancam kami. Jika tidak menyingkirkanmu, dari mana kami bisa mencari jalan hidup? Saat keluarga Chu bangkit, tak pernah terpikir. Untuk merugikan kepentingan kalian, tapi kalian buru-buru. Ini menghancurkan keluarga Chu sampai habis. Hahaha, sekarang bicara ini sudah terlambat. Hari ini meski tak bisa membasmi habis, setidaknya ku preteli kulitmu. Lucu, kakek tua ini benar-benar keras kepala. Tuan muda di balik layar selama 10 tahun, sudah tahu segalanya tentang kalian. Kalian ini mencari mati, jangan lupa. Setelah Black Gold International diserang, hidup lebih susah dari mati. Meski kau adalah tuan tanpa nama. Sekarang kau hanya punya 1 chip, sementara kami masih punya 2 keluarga. Kau yakin berita penderitaan Black Gold bukan palsu? Palsu? Bagaimana mungkin? Serangan bisnis ini adalah dikenalkan langsung oleh keluarga Duan. Aku tak percaya. Black Gold International, kalian lebih bisa menghasilkan uang dari keluarga Duan. Jika tidak percaya, lihat berapa kerugian keluarga Duan. Dan bagaimana kondisi Black Goldku. Tuan, kayak baik. Sekarang keluarga Duan sudah rugi lebih dari 100 miliar. Bagaimana dengan Black Gold? Black Gold hampir tidak ada kerugian. Bodoh. Lanjutkan serangan, sampai mereka tidak tahan. Kakek, jangan. Sekarang keluarga Duan sudah seperti ini. Jika terus begini, keluarga Duan akan hancur total. Yener, kau kayak APA. Lepaskan tangan kotormu, jangan sentuh aku. Yener, ada apa denganmu? Fang Tianhua, kamu masih tidak sadar? Kamu hanya alatnya untuk membuat Chu Lingfeng marah. Di matanya, kamu bahkan tidak lebih baik dari anjing liar. Yener. Apa yang dia katakan benar? Di hatiku, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambut kakak Chu. Berdasarkan apa kamu berani menyamakan dirimu dengan kakak Chu? Semua yang kulakukan adalah untuk memenangkan kembali hati kakak Chu. Chu benar-benar merusak banyak orang. Cucuku sangat menderita karena kamu. Tuan tua, diamlah. Xian selalu menjadi korbanmu. Kalau bukan karena surat pernikahan palsumu 10 tahun lalu, dia tidak akan terjerumus sedalam ini. Kamu selalu memanfaatkannya. Kamu tidak pantas menjadi keluarganya. Tuan, berhentilah. Keluarga Duan sudah tidak bisa bertahan. APA. Bagaimana bisa? Bagaimana keluarga Duan bisa begitu lemah? Kalian pikir rencanaku selama 10 tahun. Hanya main-main saja. Aku, sebagai Wuming, telah menyusup ke belakang layar dan membuat persiapan sempurna. Semua bidang yang dikuasai 4 keluarga besar telah kukuasai sepenuhnya. Singkatnya, uang yang kalian keluarkan ada padaku. Bagaimana bisa? Cheng Yan Senyun langsung bertindak, hancurkan 4 keluarga besar. Baik, Tuan Muda. Bertindak, buat mereka bangkrut. Bagaimana? Hasil ini memuaskan kalian? Ciu. Kamu sangat kejam. Balas dendam dengan cara yang sama. Aku menghormati orang tua. Aku bilang akan membuat kalian mati dengan sadar. Tuan Chu, mohon ampun. Dulu, kami semua terhasut oleh Tuan Tua. Baru menyerang keluarga Chu. Benar, Tuan Chu. Ini sama sekali bukan niatku. Kami juga dimanfaatkan oleh keluarga Duan. Sudah dibilang keluarga Duan ini paling berbakat. Kami juga dimanfaatkan olehnya. Kalian. Kakek, kamu baik-baik saja? Kak Chu. Sampai sekarang baru menyadari banyak kesalahan yang dilakukan. Putri keluarga Duan yang terhormat, ternyata begitu bodoh mempercayai. Musuh bisa berubah. Tapi kakak Chu, sampai saat ini, aku hanya tinggal kamu sendirian. Berhentilah, Nona Duan. Semua yang kamu lakukan hanyalah hayalan dan ilusi. Perasaanmu terhadap Chu Lingfeng hanyalah keinginan untuk memiliki, bukan cinta. Semoga kamu segera menyadarinya, Chu, dan bangkit kembali. Apakah semua ini hanya hayalanku saja? Tuan Chu, si tua Duan ini sudah tidak berdaya. Balas dendammu sudah terlampiaskan. Bisakah kamu membiarkanku pergi? Benar, Tuan Muda. Aku jamin. Kedepannya kami akan tunduk pada keluarga Chu. Sekarang kalian tahu minta maaf? Apa yang kalian lakukan 10 tahun lalu? Seandainya sesuai kalian berarti membela keluarga Chu, tidak akan sampai seperti ini. Mimpi kalian ingin kubebaskan. Aku mengumpulkan dokumen ini selama 10 tahun, berisi semua bukti kejahatan kalian terhadap keluarga Chu. Kakak Ontek, membuat kalian mendekam seumur hidup. Soal apakah Tuan Muda mau memaafkan kalian?
Bicaralah setelah kalian bisa keluar hidup. Chu, kamu tidak boleh seperti ini. Kami dan keluarga Chu adalah teman lama. Bisa dibilang kami adalah orang yang lebih tua darimu. Tuan Chu, Himahan, lepaskan aku ya. Lepaskan kakekku, kamu harus melepaskannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Fang Tianhua, kamu orang yang berbakti. Peristiwa 10 tahun lalu tidak ada hubungannya denganmu. Pergilah sekarang. Kalau suatu saat kamu ingin balas dendam, aku siap menemanimu. Kalau begitu, akan kutunggang kamu dengan pisau. Cucu perempuan. Hahaha. Inilah akibatnya mengganggu Yan Er. Bawa mereka pergi dan kunci. Dokter, cepat panggil dokter. Pak MU, kamu tidak apa-apa? Jangan pedulkan aku. Lihat cucu perempuanku. Apakah aku akan mati? Aku baru saja melewati semua ini bersamamu. Aku tidak ingin mati. Jangan bicara omong kosong, cepat panggil dokter. Sayang datang, wah bagus sekali. Kamu tahu cara memainkan ini? Aku ajari kamu, ya bagus-bagus. Tekan kuat-kuat dan buka, lihat. Gelembung besar ini seru, kan? Sayang. Lihat, ayahmu datang. Ayah, kakek bilang koran sekarang tidak menarik. Yang ditulis hanyalah tentang kamu dan ibuku. Kamu masih kecil, tidak mengerti. Ini antara aku dan ayahmu disebut pasangan surgawi. Jangan bicara seperti ini di depan anak.